Cerita ini dimulai di dalam istana kerajaan, di mana seorang anak laki-laki bernama Van tiba-tiba terbangun di sebuah tempat tidur yang besar. Saat ia mengangkat tangannya ke depan wajah, ia merasa bingung dan gelisah. Bertanya-tanya mengapa tangannya terlihat begitu kecil dan lemah. Saat itulah kebenaran perlahan meresap masuk, dan ia menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupannya yang lama dan menyedihkan. Dalam kehidupan sebelumnya, Van menjalani eksistensi yang membosankan dan hampa. Dia bekerja di pekerjaan buntu yang gajinya sangat kecil, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya sewa dan tagihan dasar, dan setiap hari terasa sama seperti hari sebelumnya. Hidupnya penuh dengan stres, kebosanan, dan penyesalan. Tapi untuk beberapa alasan, alam semesta memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua dan membawanya ke dunia lain. Terlahir kembali sebagai tuan muda dari sebuah desa terpencil, Van dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan melangkah ke bangku kayu kecil agar ia bisa melihat keluar jendela dan mendapatkan pemandangan kerajaan yang layak di luar sana. Gedung-gedung tinggi, tanah yang luas, dan langit yang tenang terbentang di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa menikmati pemandangan itu terlalu lama, pelayannya, Till, bergegas menghampirinya dengan panik dan menyuruhnya untuk segera turun karena berbahaya. Van seharusnya baru berusia 2 tahun pada saat ini. Jadi Till membeku kaget ketika Van dengan tenang menanggapinya menggunakan kata-kata yang jelas dan canggih. Mendengar suaranya sendiri, Van tiba-tiba menyadari bahwa ia juga memiliki ingatan dari waktu yang telah ia habiskan di dunia ini. Ingatan-ingatan itu bercampur dengan kehidupan masa lalunya, kenangan di Jepang, yang sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar telah bereinkarnasi. Sekitar 1 jam kemudian, Van duduk untuk makan malam bersama ayah dan saudara-saudaranya. Ruangan itu sunyi, dipenuhi dengan keheningan yang canggung. Setelah beberapa menit yang panjang, ayah Van, Jalpa, memutuskan untuk memecah kesunyian dengan bertanya kepada putra keduanya, Yard, apa yang ia rencanakan untuk dipelajari hari itu. Yard berhenti sejenak sebelum menjawab bahwa ia akan mempelajari sihir api dan formasi pertempuran. Jalpa kemudian menanyakan pertanyaan yang sama kepada putra ketiga, Sesto. Dan Sesto menjawab bahwa ia juga akan mempelajari sihir. Akhirnya, Jalpa menoleh ke Van dan bertanya apa yang akan ia pelajari. Van menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa masih banyak hal yang tidak ia mengerti, jadi ia ingin terlebih dahulu belajar tentang sejarah dan budaya negara itu. Saudara-saudara Van bergidik tak percaya setelah mendengar jawabannya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana adik mereka yang berusia 2 tahun terdengar jauh lebih pintar dari mereka. Jalpa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengakui bahwa ia terkesan dengan kecerdasan dan janji Van di usia yang begitu muda. Ia berbagi bahwa ia memiliki harapan tinggi bahwa Van akan mewarisi bakat kuat untuk sihir api, sama seperti ia dan ibu Van. Jalpa menjelaskan bahwa tes bakat sihir akan berlangsung ketika Van berusia 8 tahun, dan ia memberitahu Van untuk tidak mengecewakannya. Di dunia ini, bakat sihir adalah segalanya. Sihir utamanya terbagi menjadi 4 elemen, api, air, angin, dan tanah. Meskipun ada jenis sihir lain, sihir apapun di luar keempat elemen ini sangat dipandang rendah. Setelah sarapan, Van pergi ke ruang belajarnya di mana para pelayan memberinya penjelasan sederhana tentang cara kerja kehidupan dan masyarakat di dunia ini. Tepat saat mereka selesai berbicara, kepala pelayan, Espada, tiba-tiba masuk ke ruangan dan menjatuhkan setumpuk besar buku ke meja Van. Espada adalah seorang kepala pelayan yang sangat terampil, yang telah melayani ayah Van selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, Van masih sangat takut padanya. Espada memberitahu Van bahwa ia sudah tahu Van telah mulai belajar cara membaca dan berhitung sederhana. Jadi ia bertanya sejauh mana kemajuan Van. Van dengan jujur mengakui bahwa ia masih belum bisa membaca dengan benar dan untuk matematika, ia hanya bisa menambah dan mengurangi. Espada tahu bahwa Van mampu melakukan lebih banyak. Jadi, ia memutuskan untuk secara pribadi mengambil alih sebagai gurunya. Pelajaran dari Espada dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi Van. Pelatihannya ketat, panjang, dan melelahkan, tanpa ada ruang untuk alasan atau istirahat. Namun, karena pelajaran yang keras ini, Van belajar cara membaca dan menulis hanya dalam beberapa minggu. Setelah 2 tahun penuh belajar tanpa henti, Van akhirnya berusia 4 tahun dan memulai latihan pedang. Awalnya, ia benar-benar payah dalam hal itu. Ia kalah lagi dan lagi, bahkan dari pelayan, selama sesi latihan. Meskipun demikian, Van tidak menyerah dan terus berlatih setiap hari.
Pada saat Van berusia 5 tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ia mulai bertanding dengan anak laki-laki yang lebih tua yang sedang berlatih untuk menjadi prajurit, dan ia mampu melawan mereka secara seimbang. Van memperhatikan bahwa gerakan mereka sederhana dan mudah ditebak, jadi ia mengalahkan mereka berulang kali tanpa banyak kesulitan. Anak-anak lain benar-benar terkejut dengan penampilannya dan mulai percaya bahwa ia mungkin semacam orang terpilih. Lebih dari itu, banyak anak-anak yang mulai menyukai Van karena, tidak seperti saudara-saudaranya, ia benar-benar berbicara dengan rakyat jelata dan membangun persahabatan sejati dengan mereka. Tidak lama setelah Van memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk minum air, pada saat itu wakil komandan kesatria, Di, masuk dan dengan sopan meminta Van untuk menunjukkan tangannya. Di dengan hati-hati memeriksanya dan terkejut melihat bahwa Van tidak memiliki kapalan atau memar. Ini menunjukkan bahwa Van belum lama berlatih dengan pedang. Van mengakui bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa ia sangat sibuk belajar akhir-akhir ini. Di memberitahu Van bahwa Espada telah membuatnya belajar hampir 3 kali lebih banyak dari biasanya. Ia mengatakan bersedia berbicara dengan Espada tentang mengurangi waktu belajar Van dan menambah waktu latihannya, karena hidup bukan hanya tentang buku. Di kemudian bersumpah bahwa jika Van mendapatkan lebih banyak waktu untuk berlatih, ia akan membentuknya menjadi pendekar pedang terhebat yang pernah ada. Van menjawab bahwa berbicara dengan Espada tidak akan perlu, karena ia yakin bisa mengelola belajar dan berlatih sekaligus. Di setuju dengannya, tetapi menyarankan agar ia menjadi instruktur latihan Van untuk memastikan Van mengikuti jalan yang benar. Berlatih dengan Di dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk lainnya. Di membuat Van melalui latihan yang sangat intens dengan hampir tanpa waktu istirahat. Meskipun begitu, Van tidak dapat menyangkal bahwa terlepas dari betapa sulitnya segalanya, setiap hari sejak reinkarnasinya terasa menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepuasan yang tidak pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Dengan kesadaran ini, Van memutuskan bahwa ia akan menikmati kehidupan yang menyenangkan dan bermakna di dunia baru ini. 1 tahun kemudian, Van berusia 6 tahun. Saat ini, rutinitas tanpa akhir belajar dan berlatih satu demi satu mulai terasa membosankan dan melelahkan. Ia menyadari bahwa jika keadaan terus seperti ini, ia tidak akan pernah menjalani kehidupan menyenangkan yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Van memutuskan bahwa ia akan mulai bertingkah seperti anak normal dan menghabiskan waktu bersenang-senang. Suatu hari, ia memberitahu pelayan bahwa ia ingin pergi keluar dan bermain, jadi pelayan itu membawanya ke pasar. Van terpesona oleh banyak orang, suara, dan barang yang berbeda yang dijual di sekelilingnya. Saat berjalan melewati pasar, Van teralihkan oleh sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai kamar dagang Mary. Saat ia menatapnya dengan takjub, sebuah pemandangan yang mengganggu tiba-tiba terjadi di dekatnya. Seorang anak dalam belenggu dan rantai diseret melalui pasar. Dan segera bertanya kepada pria itu, mengapa anak itu dirantai. Pria itu dengan dingin menjawab bahwa ia menjual putranya sebagai budak, mengatakan bahwa karena anak itu miliknya, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Pelayan menjelaskan kepada Van bahwa sudah biasa bagi keluarga miskin untuk menjual anak-anak yang tidak mampu mereka besarkan, karena budak membuat hidup mereka lebih mudah. Van mengakui bahwa itu kejam dan menyakitkan untuk dilihat, tetapi juga merasa tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Pada saat itu, seorang wanita bernama Rosalie mendekat dan menyapa Van, mengatakan suatu kehormatan untuk melayaninya. Van bertanya padanya, berapa banyak yang akan diterima pria itu untuk menjual anaknya. Rosalie menjelaskan bahwa harganya tergantung pada bakat sihir. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu memiliki bakat mencuri yang dianggap sangat rendah, ia mengatakan anak itu akan terjual tidak lebih dari 3 koin perak. Setelah mendengar ini, pria itu menjadi marah dan mulai menendang putranya berulang kali, meneriakinya karena tidak berharga. Ia kemudian meraih anak itu dan mengatakan mereka akan pergi ke toko lain. Tiba-tiba, Van melangkah maju dan menghentikan pria itu, mengumumkan bahwa ia akan membeli anak itu seharga 5 koin perak. Pria itu segera setuju, mengambil uangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Van kemudian berlutut di depan anak itu dan memperkenalkan dirinya. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Kamshin. Van memberitahu Kamshin bahwa ia bebas pergi kemanapun ia mau. Van tidak pernah bermaksud untuk benar-benar memilikinya. Ia hanya membelinya agar bisa membebaskannya. Namun, ketika Van mengetahui bahwa Kamshin tidak punya tempat tujuan, ia menyarankan agar Kamshin ikut tinggal bersamanya. Salah satu penjaga angkat bicara dan memperingatkan Van bahwa Markis mungkin tidak akan menyetujui ia membawa pulang anak laki-laki asing.
Namun jika anak itu terdaftar sebagai budak Fan, seharusnya tidak akan ada masalah. Fan bertanya kepada Kamshin apakah itu bisa diterima, dan Kamshin setuju. Sejak saat itu, Kamshin secara resmi menjadi budak Fan. Rosalie kemudian memberitahu mereka bahwa sebelum semuanya final, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan kontrak budak. Baik Fan maupun Kamshin mengulurkan tangan mereka ke depan pada saat yang sama, mengikuti instruksi Rosalie. Saat kontrak budak terbentuk, sebuah tanda bercahaya muncul di punggung telapak tangan Kamshin. Tanda ini adalah bukti kontrak budak dan tidak akan hilang selama kontrak tetap aktif. Setelah semuanya selesai, Fan dan Kamshin masuk ke kamar dagang bersama-sama agar Kamshin bisa mendapatkan pakaian bersih dan tidak lagi terlihat seperti budak berantai dari jalanan. Beberapa hari kemudian, kembali ke istana, Fan akhirnya akan menikmati momen damai yang langka saat ia meraih sebuah kue. Tepat saat ia akan menggigitnya, Kamshin masuk ke kamar dan memberitahunya bahwa Di telah tiba untuk berlatih. Fan langsung membeku. Tanpa ragu ia memberikan kue itu kepada Kamshin dan menyuruhnya pergi memberitahu Di bahwa ia tidak ada. Fan tahu betul bahwa tidak mungkin ia bisa selamat dari sesi latihan brutal lainnya. Kamshin melakukan apa yang diperintahkan dan pergi keluar untuk memberitahu Di bahwa Fan tidak ada. Di jelas kecewa, tetapi karena ia masih ingin melatih seseorang, ia memutuskan untuk membawa Kamshin sebagai gantinya dan mulai melatihnya menggantikan Fan. 2 tahun lagi berlalu setelah itu, dan Fan akhirnya berusia 8 tahun. Ini berarti sudah waktunya bakat sihirnya diuji secara resmi. Tes yang akan datang menjadi pembicaraan seluruh kota. Para bangsawan, pelayan, prajurit, dan bahkan pedagang semuanya ingin sekali melihat hasilnya. Banyak orang percaya Fan akan menunjukkan bakat yang kuat, terutama karena orang tuanya berbakat dalam sihir api. Bahkan ayah Fan, Jalpa, yakin bahwa Fan setidaknya akan memiliki bakat sihir api. Namun, pada hari ujian, semua orang benar-benar tercengang, kaget bukan main. Fan tidak memiliki bakat untuk api, air, angin, atau tanah. Sebaliknya, ia hanya memiliki bakat untuk sihir produksi, yang secara luas dianggap sebagai jenis sihir terburuk dan paling tidak berguna di dunia. Suasana langsung menjadi dingin. Jalpa menjadi sangat marah setelah menyadari bahwa putranya ternyata gagal total di matanya. Dalam amarahnya, ia menghulus pedangnya dan bersiap untuk membunuh Fan di tempat. Fan membeku ketakutan, tidak bisa bergerak atau berbicara. Pikirannya benar-benar kosong. Tepat saat ayahnya hendak menyerang, putra tertua, Mursia, melangkah di depan Fan dan menghentikannya. Mursia menyarankan solusi alternatif. Sebaliknya, ia mengusulkan agar Fan ditugaskan untuk mengurus sebuah desa terpencil di dalam wilayah mereka. Mursia menjelaskan bahwa desa itu terlalu terisolasi untuk berkembang dengan baik, dan karena baru saja diakuisisi, banyak orang yang tinggal di sana tidak setia kepada keluarga mereka. Menempatkan salah satu dari mereka sendiri sebagai tuan di sana akan membantu mengamankan kesetiaan penduduk desa. Jalpa berhenti dan mempertimbangkan gagasan itu. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa itu sebenarnya solusi yang masuk akal. Ia menyarungkan pedangnya dan menyatakan bahwa Fan akan menjadi tuan di tanah itu. Jalpa kemudian berbalik dengan dingin dan menyuruh Fan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi sesegera mungkin, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi orang yang tidak berguna di rumahnya. Dengan itu, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah ayahnya pergi, Mursia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf kepada Fan karena telah menyarankan sesuatu yang begitu memalukan. Fan mengatakan kepadanya, tidak perlu meminta maaf, karena jika bukan karena Mursia turun tangan, ia pasti sudah mati. Keesokan harinya, Fan mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat ke desa terpencil. Anehnya, ia merasakan kegembiraan. Ia percaya tidak akan banyak pekerjaan di sana, dan untuk sekali ini, ia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan dan santai yang selalu ia inginkan. Semuanya tampak berjalan lancar, sampai Di dan Espada mengumumkan bahwa mereka akan ikut untuk mengawasi latihan dan belajar Fan. Fan menghela napas panjang karena frustrasi. Sudah tahu bahwa mereka berdua akan membuat hidupnya seperti di neraka sekali lagi. Lebih buruk lagi, pelayan favoritnya juga memutuskan untuk ikut, mengatakan ia tidak tahan berpisah darinya. Dengan semua persiapan selesai, Fan melangkah ke dalam kereta dan memulai perjalanannya menuju kehidupan baru. Berharap kali ini ia akhirnya bisa bersenang-senang. Selama perjalanan menuju kota baru, sang protagonis, Fan, pamer ke semua orang kalau dia punya bakat luar biasa dalam sihir produksi.
Dia berharap sihir jenis ini bisa punya kegunaan praktis, dan setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka mulai mendekati desa yang bakal jadi tempat tinggal mereka mulai sekarang. Van meminta Till untuk tidak memaksakan diri melampaui batasnya, dan bilang kalau pelayannya itu sudah merasa lelah. Dia boleh pulang tanpa masalah. Kalau Till minta bantuan ke kakaknya Van atau keluarga utama, dia pasti bakal diurus dengan baik. Tapi bagi Till, hal itu sama sekali nggak penting. Till sudah berjanji untuk menghabiskan sisa hidupnya di sisi Van, dan dia berniat menepati janji itu. Dia bilang kalau dia akan selalu ada di samping si bocah, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Van. Van jadi malu banget, dan tanya apa omongan barusan itu terdengar seperti lamaran pernikahan. Si pelayan menjawab dengan lugas kalau dia memang mencintai Van. Meskipun merasa situasinya agak canggung dan aneh, Van memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi tanpa peringatan apapun, kereta kuda mereka berhenti mendadak. Pas mereka melihat ke depan, mereka sadar kalau desa tujuan mereka lagi menghadapi masalah serius dan sedang diserang. Van dengan cepat mengumpulkan rekan-rekannya buat menyusun strategi dan mencoba merebut kembali desa itu, lalu berkomentar kalau kemungkinan besar ini ulas kelompok bandit. Van menyadari kalau desa itu dikepung oleh pemanah dari segala sisi. Tapi anehnya, panah-panah itu sepertinya nggak mempan sama sekali. Di depan gerbang, ada banyak orang berkumpul, sementara para penduduk desa cuma bisa sembunyi, nggak mampu melawan balik. Membuat perkiraan cepat, Van menghitung ada sekitar 50 musuh, jumlah yang jauh lebih banyak dari kelompok mereka. Di menyarankan untuk maju dan menghadapi para penyerang, yakin kalau mereka kerjasama, mereka bisa menang. Salah satu pria di situ menganggap ini terlalu beresiko, karena mereka kalah jumlah. Di menjawab kalau dia paham risikonya, karena dia sudah sering berada di garis depan. Dia tahu bakal ada yang terluka atau bahkan tewas, tapi dia percaya masih ada cara buat melawan musuh. Salah satu petualang mengingatkan kalau mereka disewa cuma buat mengawal sampai ke kota dan gak bakal terima misi yang membahayakan nyawa rekan-rekan mereka. Di menjelaskan kalau desa itu adalah wilayah pertama tuan mudanya dan menampung rakyat pertama di bawah kekuasaannya. Dia bertanya kapan mereka berniat mencabut pedang kalau bukan di situasi kritis kayak gini. Si petualang mengakui rasa kehormatan Di, tapi menegaskan kalau itu nggak berlaku buat mereka, karena mereka cuma petualang bayaran. Meski mengerti alasan itu, Di meminta setidaknya mereka melindungi Van. Tapi sang butler, Espada, keberatan. Dia bilang kalau Di mati di sini, nggak bakal ada masa depan buat wilayah ini. Bahkan kalau desanya berhasil direbut kembali. Meskipun sudah berumur, Espada mengungkapkan kalau dia adalah penyihir 4 elemen. Mengejutkan semua orang, dia menjelaskan kalau dia bakal mulai dengan mendirikan barier sementara. Para petualang menyerang dari jarak jauh di balik pelindung itu. Pas musuh mengalihkan perhatian ke barier, Di dan pasukannya bakal menyerang dari sisi sayap dengan serangan kejutan yang terkoordinasi. Peluang menangnya bakal tinggi. Van bertanya, apa sang butler berniat ikut bertarung juga? Espada menjawab iya, karena kalau dia nggak lanjut menyerang, dia cuma bakal berakhir jadi umpan doang, dan kematian Di serta yang lainnya bakal sia-sia. Van menolak menerima kematian butlernya, tapi Espada bersikeras, bilang kalau mata tuanya ini masih bisa berguna, dan memohon Van buat menerima keinginan ini. Van keberatan lagi, mengingatkan seberapa besar kontribusi Espada buat keluarga Markis. Dia juga meminta Di buat nggak ambil resiko, karena mereka masih bagian dari Ordo Kesatria Utama. Kalau mereka kehilangan Di, yang punya kekuatan tempur besar dan merupakan ahli strategi kelompok, wilayah ini nggak bakal bisa berkembang. Van kemudian menawarkan diri buat jadi umpan, tapi pelayannya langsung menolak keras ide itu. Till juga mengajukan diri untuk menarik perhatian musuh. Van menjelaskan kalau dia nggak sanggup melihat orang yang dia sayangi mati, dan bilang kalau Till harus hidup selama mungkin. Karena sekarang Till sudah bebas, Van memutuskan untuk maju sambil naik di atas kereta kuda, menyerang dari depan, sementara yang lain melancarkan serangan jarak jauh dari samping, meski harus menghadapi perlawanan. Van menegaskan kalau dia latihan ilmu pedang secara intensif setiap hari bareng wakil komandan kesatria. Dan gak bakal mati semudah itu. Dalam pikirannya, dia percaya, kalaupun dia harus mati, adalah sebuah kehormatan bagi seorang tuan tanah untuk memberikan nyawanya demi rakyatnya. Dia meminta agar mereka membuang jasadnya nanti, dan jangan mengungkapkan namanya supaya nggak bikin masalah buat keluarga Markis. Adegan beralih ke para petualang yang lagi ngobrol, bilang kalau mereka belum pernah ketemu bangsawan yang beneran baik, cuma yang sombong doang. Salah satu dari mereka bertanya kenapa dia terima misi ini, dan dia menjawab kalau dia berniat tinggal lama di wilayah Markis Vertio. Van tiba-tiba muncul, berterima kasih karena mereka sudah menerima pekerjaan ini. Setelah itu, si pria mengakui kalau mungkin memang ada pengecualian di antara para bangsawan. Kembali ke masa kini, si petualang memutuskan buat terima tawaran bertarung di garis depan kali ini, mempercayakan nyawanya ke Van, meskipun si bocah sempat ragu.
Dia menjelaskan kalau ada anak kecil yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia nggak mungkin bisa nolak. Rekan-rekannya setuju, bilang kalau mereka selalu mengejek kaum bangsawan, tapi belum pernah ketemu orang yang ingat nama semua orang kayak Van. Karena hal itu, mereka percaya mereka bisa mengandalkan Van. Dee juga memutuskan buat maju, karena melindungi Van di sana sama saja dengan melindungi masa depan keluarga Marquis. Espada ikut serta, menyatakan bahwa sebagai penguasa tanah ini, Van nggak boleh bertindak gegabah dan perlu paham beratnya beban menjadi seorang pewaris. Dee kemudian mempertanyakan kenapa desa ini jadi incaran banget. Dan kepala desa menjawab kalau di zaman Count Ferdinand dulu ada ordo kesatria yang patroli di wilayah ini, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Van paham kalau setelah Marquis mengambil alih area itu, desa ini mulai menghadapi resiko serius bakal lenyap. Yang lain berkomentar kalau tadi dia nolak, dia malah rela mempertaruhkan nyawanya sendiri buat menggantikan posisi Van. Dia bilang kalau Van itu orang penting, dan kalau bisa, dia pengen lihat Van jadi raja suatu saat nanti. Para penyerang mulai diserang dari belakang, tumbang satu persatu. Bingung, mereka mencoba bereaksi, tapi Dee maju bareng rekan-rekannya, mengalahkan banyak musuh dengan mudah. Cuma dengan auranya saja, Dee bikin banyak dari mereka kabur. Satu petarung mencoba menyerang kelompok pendukung dan hampir kena salah satu wanita, tapi Van maju, menebas kaki musuh itu, lalu Till masuk dan menghabisi serangan tersebut. Van memperingatkan kalau mungkin masih ada musuh di area itu dan minta ekstra waspada. Si wanita yang masih syok menatap si bocah dan bertanya-tanya anak macam apa yang berusaha menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, Semua musuh yang ada di area itu berhasil dilumpuhkan dan ditangkap tanpa ada satupun pihak kita yang terluka. Begitu si petualang menerima bayaran yang disepakati, misinya bakal dianggap selesai. Namun, dia mulai menunjukkan ketertarikan tertentu pada Van. Mungkin ini nggak bakal menghasilkan banyak uang, tapi dia serius mempertimbangkan buat menetap di tempat itu. Salah satu anggota bilang kalau dia nggak bisa tinggal karena sudah punya pekerjaan tetap di tempat lain. Tapi si wanita memutuskan buat menetap karena dia sudah diselamatkan langsung oleh Van. Yang lain juga memilih buat tinggal karena mereka sadar kalau Van beda dari semua bangsawan lain yang pernah mereka kenal seumur hidup. Ditambah lagi dia masih bocah yang bahkan belum genap 10 tahun. Mereka ingin mengikuti dari dekat bakal jadi orang seperti apa Van di masa depan dan memutuskan untuk membantunya. Untuk sementara waktu, Van malah kena omel pelayannya Till yang bilang kalau Van berniat mempertaruhkan nyawa kayak tadi, mending pakai nyawa Till saja sebagai umpan daripada nyawa Van sendiri, dan memintanya buat nggak pernah melakukan tindakan nekat kayak gitu lagi. Di saat itu, Dee muncul memberitahu semua orang kalau itu adalah kemenangan yang luar biasa. Espada mengamati kalau para penduduk desa sepertinya kumpul semua di depan gerbang desa. Pas mereka masuk ke tempat itu, Van memperkenalkan diri sebagai tuan tanah baru desa tersebut, tapi segera terlihat jelas kalau kondisi tempat itu parah banget. Seorang pria tua menjelaskan kalau dia adalah kepala desa dan sangat berterima kasih karena sudah diselamatkan. Van bertanya apa serangan kayak gini pernah terjadi sebelumnya. Dan si Pak Tua membenarkan, bilang kalau di tahun ini saja, desa sudah diserang beberapa kali. Dia menunjukkan penyesalan atas tindakan ayahnya, dan yakin kalau ayahnya nggak tahu situasi asli tempat ini, karena gara-gara bayar pajak sedikit, desa ini nggak dianggap prioritas buat para bangsawan. Van menjelaskan kalau percuma cuma mengeluh soal kondisi kerajaan saat ini. Kepala desa mempertanyakan, apa mereka beneran harus dengar omongan ini dari seorang bangsawan. Van meminta semua orang tenang, menegaskan kalau dia lagi bicara soal masa depan desa. Dia mengakui kalau tanggung jawab bangsawan itu besar, dan kalau mereka analisis penyebabnya, mungkin ada kegagalan dalam hukum yang ditetapkan oleh keluarga kerajaan Berlinet, pendiri kerajaan ini. Tapi mengubah hukum kerajaan bukan urusan yang simpel, makanya dia tanya, apa mereka tahu harus ngapain selain cuma mengeluh. Van kemudian menyajikan 3 langkah yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah menciptakan nilai buat desa ini, bikin kerajaan mustahil buat mengabaikannya. Yang kedua adalah menjamin sumber pendapatan yang konstan buat menyewa tentara bayaran. Yang ketiga adalah mereformasi dan mengembangkan desa dengan kekuatan sendiri. Salah satu warga menjelaskan kalau mereka sudah pernah coba memperbaiki desa sendiri, tapi itu sama sekali nggak gampang. Van menjawab kalau dia paham kesulitannya, tapi menegaskan kalau sekarang dialah tuan dari tanah ini dan nggak bakal membiarkan rakyatnya kelaparan. Meski begitu, cuma sedikit yang langsung punya harapan saat itu. Espada memutuskan buat angkat bicara. Dia menjelaskan kalau dia pernah menjabat sebagai kepala pelayan di rumah Marquis Vertio, dan menyatakan kalau Van adalah pemuda yang sangat berbakat. Sudah ditunjuk jadi tuan tanah di usia baru 8 tahun. Dia bilang kalau Van selalu diperlakukan sebagai anak ajaib. Dia juga menjelaskan kalau dia datang buat bertugas sebagai penjaga desa. Mulai dari situ, para penduduk desa mulai menaruh harapan besar, karena orang-orang penting kayak gitu sekarang ada di sini.
Salah satu pria bertanya apa Van juga menguasai 4 elemen. Van meminta mereka buat nggak menaruh ekspektasi berlebihan soal sihirnya, bilang kalau dia bisa bantu dengan cara lain. Dia sendiri mengakui kalau dia masih belum sepenuhnya tahu kemampuannya sendiri. Seorang warga bertanya soal pajak, yang sekarang ada di kisaran 30%. Van memutuskan buat menurunkannya jadi cuma 10% dari hasil panen untuk sementara waktu, karena dia menganggap hal paling penting adalah menjamin kehidupan yang stabil dulu buat semua orang. Keputusan ini bikin warga desa bersorak gembira. Van memutuskan langkah pertama adalah memperkuat tembok desa, dan bertanya apa ada yang bisa bantu soal itu. Seorang pria menjawab kalau dia bisa pakai sihir tanah, tapi seiring waktu strukturnya bakal jadi tembok biasa saja. Van menganggap ini cukup buat sekarang dan memintanya buat mengerjakan itu. Pria itu merapal sihirnya, bikin semua orang kagum sama kekuatannya. Van berpikir lebih baik menunda kemungkinan serangan baru, tapi dibilang serahkan saja itu pada mereka, karena mereka bakal menyiapkan beberapa jebakan. Van meminta semua orang bekerja sama, menyatakan kalau mereka bersatu, desa pasti bakal makmur. Pas keluar dari desa, Van memutuskan buat menguji sihir produksinya untuk membuat sesuatu yang tahan lama. Salah satu petualang mencoba menghancurkan objek itu pakai pedangnya, tapi nggak bisa, bikin semua orang kaget. Pas malam tiba, seorang gadis bertanya apa sihir Van nggak habis-habis. Dia menjawab kalau dia nggak bisa merasakan batas ini, menjelaskan kalau sihir produksi itu mengonsumsi kekuatan sihir yang besar banget, dan biasanya susah buat bikin satu item saja. Keesokan harinya, Van memutuskan buat membangun rumah. Seiring waktu, dia juga berniat mengadakan festival panen, atau sesuatu yang mirip karnaval. Dia bertanya-tanya, apa dia beneran bisa bikin rumah utuh pakai kekuatannya. Tapi setelah membayangkan hasilnya, dia akhirnya membangun sebuah rumah besar dalam waktu singkat, bikin semua orang di sekitarnya melongo kagum sama kemampuannya. Tak lama kemudian, semua orang jadi terkagum-kagum banget sama kemampuan penciptaan yang dipamerkan Van. Sebenarnya Van suka sih sama bakat ini, dan dia punya mana yang lumayan banyak. Tapi dia masih mikir kalau sihir ofensif yang bisa melindungi wilayah mungkin pilihan yang lebih baik. Buat dia, punya kekuatan tempur itu penting banget, justru karena dia harus melindungi rakyatnya. Meski begitu, warga memintanya buat nggak mikir kayak gitu. Mereka bilang kalau mereka lebih mending tinggal di tanah kekuasaan Van daripada di bawah aturan Jalpa. Di momen itu, sang kepala pelayan Espada muncul dan berkomentar kalau Van nggak salah. Tapi, dia menekankan kalau yang benar-benar diinginkan rakyat adalah seorang tuan tanah yang mampu meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena alasan itu, nggak ada orang yang lebih cocok buat peran ini selain Van sendiri. Dia setuju banget sama omongan itu. Dia bilang kalau dia nggak pernah nyangka bocah itu bakal sanggup ngebangun rumah dalam waktu sesingkat itu. Para petualang juga kaget sama kekuatan Van, karena mereka sadar kalau kekuatannya jauh melampaui sihir produksi biasa yang dipakai dalam skala besar. Van dengan santai minta semua orang buat bawa kayu, sambil ngejelasin kalau mereka bawa bahannya, dia bakal bisa bikinin rumah buat mereka juga. Mendengar itu, kedua belah pihak langsung jadi termotivasi, dan gak sabar buat ngebangun rumah mereka sendiri secepat mungkin. Tiba-tiba, para penduduk desa nanya, apa Van juga bisa bikinin rumah buat mereka semua, asalkan mereka yang nyediain kayu yang dibutuhkan. Mereka curhat kalau angin sering masuk lewat dinding dan banyak banget kebocoran tiap kali hujan turun. Van paham kalau proyek ini bakal makan waktu lama banget dan bakal sangat melelahkan. Tapi dia tahu dia harus ngelakuin ini demi rakyatnya. Soalnya rumah-rumah mereka emang udah hampir roboh. Jadi dia memutuskan buat memulai perubahan besar-besaran dalam kehidupan di desa itu. Bocah itu bertekad kalau dia bakal ngebangun satu rumah buat setiap keluarga. Van percaya kalau sihir produksinya bisa bikin semua orang bahagia, maka inilah jalan yang benar buat dia tempuh. Setelah beberapa waktu, dia udah ngebangun rumah-rumah baru di seluruh desa dan merenovasi rumah-rumah yang masih punya harapan buat diselamatin. Beberapa kondisinya parah banget, tapi meski begitu, Van berhasil bikin semuanya kelihatan kayak baru lagi. Habis itu, semua orang dibuat terkesan sama kekuatan sihir bocah itu. Van cuma ngejelasin kalau semua ini cuma pengetahuan dasar doang. Dia berkomentar kalau rumah-rumahnya diatur dalam kelompok 4, dengan jalanan lebar yang ditata pakai pola grid. Rumah keluarga dibuat dengan cara yang terstandarisasi, biar nggak ada perbedaan sosial di antara mereka. Untuk sekarang segini cukup. Tapi dia bilang, kalau di masa depan, pas dia dapat batu dengan kualitas yang lebih bagus, dia berniat buat ngebangun ulang setiap rumah sekali lagi. Penduduk desa senang banget sama peningkatan fasilitas ini. Selain itu, Van juga ngebangun sebuah pemandian umum sederhana di sebelah mansionnya. Dia sebenarnya cuma pengen mandi dengan tenang, tapi dia senang pas lihat semua orang suka sama idenya. Pembangunannya gampang kok. Dia minta Panier pakai sihir air buat ngisi baknya, dan Kamsin buat manasin airnya pakai api dan kayu bakar. Cewek-cewek itu nyaranin biar Van mandi bareng sama mereka, tapi bocah itu jadi malu dan lebih milih buat nolak. Pas mereka masuk ke dalam, mereka langsung terpesona sama tempat itu.
Salah satu petualang berkomentar kalau dia nggak pernah nyangka Van bakal memperlakukan penduduk desa dengan kenyamanan kayak gini. Pelayannya, Till, menyatakan kalau Van itu bangsawan yang luar biasa dan dia bisa nyebutin kualitas bosnya itu tanpa perlu mikir. Setelah itu, giliran Van buat mandi bareng sama temennya. Pas lagi mandi, Van sadar kalau bocah itu, Kamsin, udah mulai ngembangin otot, dan akhirnya dia jadi ngerasa agak iri. Temennya itu ngejawab kalau dibandingin sama Di, ini sih belum ada apa-apanya. Van berkomentar kalau di sebelah Di, semua orang emang bakal kelihatan lemah. Tiba-tiba seorang pria muncul, nanya apa dia tadi dipanggil. Van nyoba buat kabur, tapi pria itu minta dia buat nunggu, sambil bilang kalau mereka bakal mandi bareng. Setelah mandi yang bikin rileks, Van mutusin buat tidur lebih awal biar dia bisa kerja lagi besoknya. Pas fajar tiba, Van bangun dan, bareng sama para ksatria, mulai bikin parit. Dia mutusin kalau tempat itu bakal berfungsi ganda, buat mandi dan sebagai sumber air minum. Buat ngelakuin itu dia pakai pedangnya, yang nembus tanah sedalam puluhan meter dalam sekali serangan. Di, Kamsin, dan yang lainnya mulai ngegali secara manual, sementara Van diikutin di belakang, memperkuat tanah dan dinding-dindingnya. Van perhatiin kalau Di terus kerja sambil ketawa penuh energi, dan jadi penasaran apa alasannya. Espada juga heran soal ini. Soalnya Di itu umurnya udah deket 40 tahun, tapi masih nunjukin stamina segede itu. Van paham kalau kerjaan ini bisa jadi nyenengin, karena mereka lagi bantu orang banyak, dan dengan begitu bisa narik pedagang ke desa di masa depan, sesuatu yang penting banget buat hidup nyaman. Pas sore, Van mikir lebih baik kerjanya disudahi dulu, tapi Di lebih milih buat lanjut. Karena mereka udah hampir nyampe ke desa, Van minta Di buat ngawasin para asistennya, soalnya banyak dari mereka yang udah kelelahan. Di percaya kalau dia udah nyiptain metode latihan yang bagus, tapi akhirnya diperingatin kalau berlebihan kayak gitu bukan ide yang baik. Van kaget pas sadar kalau Di masih punya banyak sisa energi di hari berikutnya. Setelah usaha keras yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil nyelesain semuanya cuma dalam beberapa hari. Van minta Espada buat buka salurannya, dan pas itu terjadi, semua orang takjub sama hasilnya. Nggak ada yang nyangka bakal jadi sebagus ini. Penduduk desa bersukacita karena sekarang ada banyak air di desa. Walaupun ada kekhawatiran kalau hujan turun terlalu deras, level airnya bisa naik dan bikin banjir. Van nyaranin buat ngebangun danau di belakang desa, dan Espada setuju, sambil bilang kalau itu bisa berfungsi sebagai waduk pas masa kekeringan. Setelah beberapa waktu mereka berhasil ngelakuin ini dengan gampang. Patua di desa puas banget karena, berkat Van, mereka nggak perlu lagi pergi jauh-jauh ke sungai buat ngambil air. Van juga ngerasa senang karena akhirnya punya air melimpah di desa. Di hari berikutnya, dia berhasil ningkatin kualitas tembok, ngegabungin tanah dan batu buat bikin tembok itu sekeras beton. Semua orang ngerasa lega karena biarpun maling muncul, mereka bakal terlindungi. Van mutusin buat memperkuat keamanan lebih jauh lagi dan ngebangun balista sederhana dengan perisai di depannya. Alat itu bisa ngeblokir serangan sambil memungkinkan serangan balasan pakai baut panah. Orang-orang terkesan pas sadar kalau sihir Van bisa nyiptain apa aja secara praktis. Dia tahu desanya kecil, tapi sekarang kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Espada juga ngerasa lebih tenang, karena maling biasa nggak bakal bisa nyerbu tempat itu. Di berkomentar kalau seandainya Jalpa lihat kekuatan ini lebih awal, keluarga Markis pasti udah berkembang pesat banget, dengan Van entah sebagai tuan tanah atau asisten. Espada minta dia buat nggak ngomong gitu, ngingetin dia kalau kepala keluarga selalu lebih menghargai kekuatan tempur. Di ngebales kalau kekuatan Van itu lebih dari cukup buat bertarung, mungkin malah lebih hebat dari siapapun. Espada bilang ke dia jangan lebay, karena kekuatan Van nggak ditujukan buat serangan langsung. Dia ngejelasin kalau perang itu nggak terbatas cuma nyerang doang, tapi juga ngelibatin strategi. Van ngakhiri diskusi dengan bilang kalau nggak ada gunanya ngebandingin bakat, karena semua orang harusnya lakuin ada yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Nggak lama kemudian, perut bocah itu bunyi dan pelayannya mutusin buat nyiapin makanan enak. Pas mereka nyampe rumah, dia berkomentar kalau nggak banyak hal yang bisa dilakuin. Espada kemudian ngejelasin kalau percuma aja fokus cuma ngelindungin desa, kalau desa itu nggak punya sumber pendapatan yang stabil. Saat ini, paling bagus cuma ada satu pedagang keliling yang muncul sebulan sekali, dan hampir nggak ada perdagangan sama dunia luar. Van percaya kalau ini cukup, karena dia bisa bikin furnitur pakai sihirnya, dan hidup dari apa yang mereka hasilkan di ladang. Espada berargumen kalau dengar cara begitu nggak bakal mungkin buat bikin permen manis yang disukain banget sama Van. Bocah itu jadi kesel dengar itu, dan mutusin kalau dia bakal bikin sesuatu buat dijual di desa. Pas dia pergi keluar, Van mulai nyari ide dan sumber daya yang bisa dipakai buat ngembangin tempat itu. Tiba-tiba, salah satu petualang muncul bilang kalau dia habis beli perisai, tapi pas dia sentuh pelan pakai pedang kayu, benda itu malah kebelah jadi dua. Meski begitu, pakai kekuatannya, Van berhasil memperkuat perisai itu dan bikin jadi jauh lebih tahan banting dari sebelumnya. Nggak lama abis itu, petualang yang sama nanya ke Van apa dia tertarik buat beli mineral. Ngejelasin kalau di hutan itu,
Mungkin karena letaknya di kaki pegunungan Wolfsburg, ada banyak binatang sihir yang kuat. Mungkin karena alasan itu, jadi mungkin banget buat ngumpulin mineral langka tanpa perlu manjat naik ke gunung. Mereka nemuin besi, juga tembaga, perak, dan bahkan sedikit emas. Yang bikin semua orang kaget, mereka juga berhasil nemuin mitril. Van takjub banget mereka nemu jenis mineral itu di wilayah sana, dan nanya kenapa tempat itu nggak pernah dieksplorasi sebelumnya. Si petualang ngejawab kalau areanya terpencil dan bagi orang luar rasanya nggak sebanding sama risikonya buat pergi ke sana. Dia bayangin kalau satu-satunya eksplorasi yang dilakuin di masa lalu cuma dilakuin sama para kesatria. Mendengar itu, Van sadar kalau mungkin ada banyak sumber daya lain di sekitar desa. Penasaran, dia nanya apa dia boleh pakai sebagian besi yang mereka temuin. Setelah dapat izin, dia berhasil memurnikannya dengan gampang banget. Semua orang terkesan dan nanya apa dia bakal bisa nempa pedang. Setelah konsentrasi, Van nyiptain satu tanpa kesulitan sama sekali. Bikin semua orang heboh, dan mereka segera mulai nanya apa dia bisa bikinin sesuatu juga buat mereka. Di momen itu, Espada muncul di lokasi, dan pas sadar kalau mereka nemuin mitril, dia berkomentar kalau langka banget nemuin mineral itu di hutan. Dia bilang hal ini cuma bakal jadi umum kalau ada dungeon di dekat situ. Si petualang nanya apa ada dungeon di wilayah itu, tapi Espada ngejawab kalau dia nggak tahu. Dia ngejelasin kalau emang ada dungeon di dekat situ, situasinya bakal berubah total. Banyak orang bakal mulai lalu lalang lewat desa bareng sama barang dagangan. Van paham kalau mereka nemuin dungeon, tingkat kepentingan desa bakal meningkat secara signifikan. Dungeon dianggap sebagai harta nasional sejati, penuh sama sumber daya berharga kayak pakaian, perhiasan, dan barang langka lainnya. Biasanya, pas serikat atau guild nerima kabar tentang penemuan dungeon baru, Ada aturan yang nentuin kalau cabang guild harus dibuka di kota dan desa terdekat. Meski begitu, Van tahu kalau saat ini desa belum bakal sanggup nampung petualang sebanyak itu. Espada setuju, bilang kalau bukan cuma petualang yang bakal muncul, tapi juga pedagang dan bahkan prajurit. Selain itu, Van paham kalau negara tetangga mungkin bakal nyoba nyerang wilayah itu demi nyari keuntungan. Karena hal ini, mereka nyimpulin kalau yang terbaik adalah memperluas desa secepat mungkin. Kalau ini dilakuin cepat, nggak ada orang dari keluarga Van yang bakal bisa ikut campur. Jadi mereka mutusin kalau bukan ide bagus buat nyari dungeon untuk saat ini. Pas balik ke rumah, Van nerima kabar kalau Kadal berbaju zirah lagi mendekat ke arah desa. Bocah itu langsung merintahin gerbang buat dinaikkan. Terus dia minta bantuan semua orang buat ngerindungin tempat itu, dan ngejaga desa tetap berdiri. Para penduduk desa langsung terbakar semangatnya setelah mendengar pidato motivasi dari Van, dan mereka bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi desa. Van kemudian memerintahkan mereka untuk segera menuju ke tembok pertahanan dan mengambil posisi di belakang balista. Kamsin memberitahu Van bahwa Orto dan kelompoknya sedang pergi berburu, jadi mereka butuh seseorang untuk memimpin situasi ini. Dan Van memutuskan untuk naik ke atas tembok bersama warga lainnya. Namun, Till menahan lengan Van dengan mata berkaca-kaca. Dan meskipun Van bukan budak cinta, dia tetap tidak tega menyakiti perasaan pelayan setianya itu. Dia meminta Di untuk naik ke atas dan melaporkan situasi secara langsung kepadanya, sementara dia tetap dibawa untuk memberikan komando. Di menerima perintah itu dan bergegas naik ke tembok, tapi pemandangan yang menyambutnya di sana benar-benar membuatnya tercengang. dia melapor kepada Van bahwa ada sekitar 40 armored lizard yang sedang menuju ke arah mereka, dan tinggi monster-monster itu mencapai 8 meter, yang kira-kira setara dengan tumpukan 3 ekor gajah. Unit D mulai panik melihat ini, karena sekelompok kesatria veteran saja biasanya kewalahan menjatuhkan satu armored lizard, sedangkan saat ini mereka hanya punya segelintir petarung terlatih. Van memerintahkan Di untuk memuat panah besi ke dalam busur silang raksasa itu, dan dia segera bergerak untuk melaksanakannya. Para kesatria memberitahunya bahwa senjata biasa tidak akan mempan menembus sisi keras armored lizard, dan Di sebenarnya juga tahu itu. Dia berkata bahwa sampai sekarang dia selalu memenangkan pertempuran yang dia jalani, tapi kali ini dia ingin mempercayai instingnya dan membiarkan Van mengambil alih komando. Dia memerintahkan semua orang untuk mengisi balista mereka, dan kemudian memberi aba-aba untuk menembak. Anak-anak panah itu lenyap begitu menghantam para kadal, dan butuh beberapa saat bagi Di untuk menyadari bahwa ada lubang besar yang tercipta di setiap titik yang terkena panah tersebut. Para armored lizard yang terkena panah jatuh ke tanah setelah beberapa detik karena inersia yang mendorong tubuh mereka ke depan, dan hanya dalam serangan pertama, penduduk desa berhasil menjatuhkan 10 ekor dari mereka. Di sangat terkesan dengan kualitas senjata buatan Van dan juga kemampuan para penduduk desa yang entah kenapa bisa membidik lebih jago daripada teman satu tim saya saat main game tembak-tembakan di mode peringkat. Di menyuruh semua orang bersiap untuk ronde kedua. Tapi para kesatria memberitahunya bahwa mereka hanya menyisakan satu panah besi untuk setiap balista. Di tetap menyuruh mereka memuat dan menembakkannya, dan mereka pun berhasil menjatuhkan lebih banyak armored lizard.
Akan tetapi, separuh dari kawanan kadal itu masih tersisa dan mereka sudah kehabisan amunisi. Dee menyampaikan pesan ini kepada Van yang mulai memutar otak untuk mencari solusi masalah tersebut. Saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa pedang kayu milik Kamsin berhasil membelah perisai tingkat tinggi milik si bandit gemuk, jadi dia pikir itu mungkin bisa berhasil juga melawan Armored Lizard, dan menyuruh Dee menggunakan panah kayu. Para kesatria berpikir ini adalah ide bodoh, karena kayu tidak mungkin bisa menembus kulit kadal itu. Yang kerasnya seperti baja. Dee menyuruh mereka untuk tutup mulut, karena Van sudah membuktikan bahwa mereka salah berkali-kali, dan dia akan mempercayai apa yang dikatakan tuannya. Dia memerintahkan penduduk desa untuk memuat panah kayu dan menembak. Dan ternyata panah kayu itu pun berhasil menembus para kadal, meskipun tersangkut di tengah jalan. Untungnya, itu sudah cukup untuk menghantam organ vital mereka dan membunuh mereka seketika. Dan sekarang, Dee tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Dia menyuruh penduduk desa untuk memuat dan menembak sekali lagi, karena malam ini mereka akan berpesta daging kadal. Para penduduk desa mengikuti perintahnya dan menghujani para Armored Lizard dengan panah, menghabisi sisa-sisa monster yang ada. Dee dengan bangga menyatakan kemenangan mereka kepada Van dan seluruh penduduk desa, yang mulai bersorak kegirangan. Till memeluk Van dengan erat, sementara Van masih mencoba memproses fakta bahwa senjata kayunya ternyata benar-benar ampuh melawan monster kuat. Kembali ke atas tembok, para kesatria berkomentar tentang bagaimana tidak ada satupun dari pihak mereka yang terluka, dan mereka bahkan masih memiliki banyak sisa amunisi. Dee berpikir pertempuran itu berakhir terlalu cepat, sampai dia merasa agak kecewa. Tapi itu justru menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Van. Tak lama kemudian, penduduk desa mulai memproses bangkai kadal di bawah bimbingan kelompok Orto, yang baru kembali cukup larut. Orto memberitahu mereka untuk mengawetkan mata, taring, kulit, dan inti sihir untuk dijual, sementara dagingnya disimpan untuk dimakan. Dia bilang biasanya memproses Armored Lizard memakan waktu lama. Dan sebagian besar dagingnya akan membusuk sebelum bisa dimanfaatkan. Tapi berkat pisau-pisau yang dibuatkan Van, pekerjaannya jadi sangat mudah. Tepat saat itu, Van tiba di sana dan memeriksa gunung daging tersebut, lalu memutuskan untuk mengadakan pesta besar demi merayakan kemenangan mereka. Para malam harinya, perayaan dimulai dan orang-orang bisa makan daging sebanyak yang mereka mau. Kelompok Orto berbicara dengan Van dan memberitahunya bahwa senjata yang dia buatkan untuk mereka berfungsi dengan sangat baik. Dee menguping pembicaraan ini dan bertanya pada Van, apakah dia membuatkan senjata untuk para petualang itu sebelum dirinya, dan kelompok Orto mulai memamerkan pedang mereka. Dee jadi cemburu mendengarnya dan meminta Van untuk membuatkan pedang baginya, dan dia bahkan bersedia memberikan cek kosong untuk itu. Para kesatria lain juga menginginkan senjata buatan Van, dan dengan malu-malu Van memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa menerima uang dari mereka, tapi masalahnya dia sedang agak sibuk sekarang. Dia berjanji akan membuatkan mereka perlengkapan baru setelah urusan desa selesai, dan para kesatria merasa senang dengan janji itu. Setelah itu, Orto memberitahu Van bahwa biasanya seekor Armored Lizard laku dijual seharga 20 koin emas, tapi karena sebagian besar dagingnya akan membusuk, dia mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 8 koin emas per ekor. Itu masih jumlah uang yang sangat banyak, dan Van merasa kewalahan memikirkan bagaimana dia akan menggunakan semua uang itu. Espada menyampaikan berita buruk padanya, mengatakan bahwa ketika sebuah desa menghasilkan lebih dari 100 koin emas, mereka harus menyerahkan setengahnya kepada markis sebagai pajak. Van merasa seperti baru saja kehilangan tabungan hidupnya akibat investasi bodong saat mendengar ini, dan bertanya apakah ada cara bagi mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Espada memberitahunya bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan penjualan material sebanyak itu, dan Van kehilangan harapan. Namun dia lebih khawatir ayahnya akan mengetahui betapa pentingnya desa ini, karena itu bisa membuat ayahnya mengasingkannya lagi ke tempat lain yang lebih jauh. Tiba-tiba Espada menemukan solusi dan berkata bahwa mereka bisa mengakali situasi dengan melapor ke Murcia dan bukan ke Jalpa. Van menyadari bahwa mereka bisa memberikan kejayaan atas keberhasilan mengalahkan kadal-kadal itu kepada kakak laki-lakinya, yang akan menutupi tindakan mereka dan membiarkan mereka tinggal di desa ini lebih lama. Keesokan harinya, dua pedagang datang ke desa, dan mereka benar-benar bingung melihat terbok benteng raksasa di depan mereka. Mereka mulai saling menyalahkan karena salah membaca peta butut dan tersesat, ketika tiba-tiba Van muncul di atas gerbang dan menyambut mereka di desanya. Para pedagang itu terkejut, karena mereka mengenali Van sebagai putra jenius dari sang markis, dan bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat terpencil seperti ini. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bell dan Lango dari kamar dagang Mary, dan Van mempersilahkan mereka masuk. Begitu dua pedagang bersaudara itu sampai di gudang, rahang mereka nyaris jatuh ke lantai saat melihat material yang dipanen dari Armored Lizard. Mereka sulit percaya bahwa desa sekecil ini memburu semua monster tersebut. Tapi Van hanya ingin tahu apakah mereka bisa membeli semua barang ini dari mereka.
Para pedagang itu langsung mengiyakan dan meminta Van untuk menunggu selama 1 bulan, karena mereka perlu mengatur seluruh tim untuk mengevaluasi dan mengangkut semuanya. Van menyetujui hal itu dan meminta mereka untuk mengambil sebagian daging secara gratis, karena toh akan membusuk juga, mengingat dia belum bisa membuat kulkas saat ini. Dia kemudian meminta kedua bersaudara itu untuk melihat beberapa senjata yang juga dijual, dan mereka terkesima dengan kualitasnya. Mereka langsung menyetujui harga yang diminta Van tanpa menawar, dan Van meminta mereka untuk mempromosikannya. Kedua bersaudara itu ragu-ragu menjawab permintaan tersebut, dan Van menyadari bahwa para amatir ini berpikir mereka adalah pro yang bisa memonopoli perdagangan pedangnya. Dia memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka mencoba merahasiakannya, orang-orang akan tahu tentang desa ini karena mereka bisa melacak rute yang mereka ambil. Kedua bersaudara itu terkejut mendengarnya, dan Van memberitahu mereka bahwa ada cara lain bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan gila-gilaan. Mereka sangat antusias mendengarnya, dan dia menyuruh mereka untuk mendirikan toko di desanya. Kedua bersaudara itu langsung menerima tawaran tersebut dan membungkuk di hadapan Van untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Dan dia memberitahu mereka bahwa mereka harus membangun tokonya sekarang juga. Sebelum mereka sempat memahami apa yang dia bicarakan, Van menciptakan toko yang selalu mereka impikan dan berkata bahwa dia menantikan kerjasama bisnis yang baik dengan mereka. Tak lama setelah itu, Van kedatangan 2 tamu yang sama sekali tidak dia duga. Salah satunya adalah seorang gadis bangsawan yang hampir seusia dengannya, dan yang lainnya adalah seorang kesatria wanita garang yang menjaganya. Si kesatria wanita sudah bersikap menghakimi dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu apakah Van benar-benar jenius atau cuma penipu. Sementara itu, Van mendapatkan pekerjaan rumah dari Espada yang menyuruhnya merencanakan kota untuk 10.000 orang, karena dengan kecepatan mereka mengembangkan desa ini, tempat itu akan menjadi kota dalam waktu singkat. Dia bertanya pada Van jenis kota benteng apa yang dia inginkan. Mengatakan bahwa benteng berbentuk persegi adalah yang paling umum. Namun, Van tidak bisa kalau tidak tampil beda. Dan dia berkata ingin membangun benteng berbentuk bintang, karena itu akan memaksa penyerang membuang banyak waktu mencoba menembus titik pertahanan yang akan dia pasang di sekitar benteng. Espada menyukai ide itu dan mulai membantu Van merancangnya. Saat itulah kesatria berambut merah menerobos masuk ke ruangan, mengatakan bahwa utusan dari wilayah tetangga, County Ferdinand, ada di sini untuk menemuinya. Van mempersilahkan mereka masuk, dan ternyata mereka adalah gadis bangsawan dan kesatria wanita yang sama. Dia menyapa mereka, dan si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Mira, yang menjadi Viscountess setelah naik pangkat dari seorang kesatria. Gadis itu dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Arte, putri bungsu Count Ferdinand, dan Van mempersilahkan keduanya duduk. Mira langsung bertanya pada Van, menurutnya mengapa mereka ada di sini, dan dia menjawab bahwa mereka di sini untuk menilainya, dan merekrutnya jika dia terlihat seperti ancaman. Dia mulai tertawa mendengarnya, karena tebakan Van benar, dan kemudian berkata bahwa Count Ferdinand berpikir Markis Jalpa mengirim putra jeniusnya untuk memerintah desa ini, karena ingin menaklukkan wilayahnya. Namun, Mira berpikir bahwa Van dikirim ke sini karena dia tidak memiliki sihir elemen. Van memutuskan untuk jujur dan memberitahunya bahwa dia benar soal masalah sihir elemen itu, tapi dia tidak di sini untuk memimpin perang apapun, dan dia hanya diasingkan oleh ayahnya. Mira menolak untuk percaya setelah melihat seberapa jauh Van telah mengembangkan desa dalam waktu singkat, dan dia yakin bahwa sekitar 5.000 tentara dikirim bersamanya untuk mengubah desa ini menjadi pangkalan militer. Van tertawa terbahak-bahak mendengarnya, dan kemudian meminta maaf sebelum memberitahu Mira bahwa dia diusir dari keluarga tanpa membawa apa-apa selain barang bawaannya dan Kamsin, dan bahkan tidak ada yang datang untuk mengantarnya pergi. Mira bertanya apakah dia berhalusinasi melihat kepala pelayan dan wakil komandan kesatria itu, dan dia berkata bahwa kepala pelayan itu datang untuk menyelesaikan pelatihan Van atas kemauannya sendiri, dan dia telah mengabaikan pesan dari komandan kesatria untuk kembali ke kota. Espada juga memberitahunya bahwa dia sudah pensiun. Dan sekarang mengajar Van sebagai hobi, dan Till berkata bahwa dia ingin melayani Van selamanya, karena dia memperlakukan semua orang dengan baik, tidak peduli kelas sosial mereka. Itu masih belum menjelaskan perkembangan yang pesat, dan Van memutuskan untuk memberi tamunya sebuah demonstrasi, karena itu akan lebih cepat. Dia membawa mereka keluar desa dan meminta Espada untuk membuat dinding tanah agar dia bisa mengubahnya menjadi dinding sekelas benteng. Mira terkesan dengan sihir si kepala pelayan tua, tapi dia berkata bahwa dinding itu akan runtuh begitu kehilangan mana. Van segera menggunakan sihirnya untuk mengubah dinding lumpur itu menjadi beton padat, dan kemudian menggunakan beberapa kubus nano kayu untuk membuat gerbang. Mira dan Arte benar-benar bingung melihat ini dan bertanya pada Van tentang atribut sihirnya. Dia menjawab bahwa dia bisa menggunakan sihir produksi, yang dianggap sebagai jenis sihir terburuk, dan itulah sebabnya dia diasingkan ke sini. Mendengar hal itu mengingatkan Arte pada nasib malangnya sendiri, dan kemudian Mira memutuskan untuk masuk ke agenda keduanya. Dia memberitahu Van bahwa dia dikirim ke sini untuk menawarkan tangan Arte dalam pernikahan dengannya, dan dia mengerti bahwa sang Count ingin memberikan putrinya agar dia tidak mencoba menaklukkan wilayahnya. Dia memberitahu Mira bahwa pernikahan itu tidak perlu, karena dia tidak menginginkan konflik dengan siapapun, dan dia hanya mengembangkan desa karena ingin hidup damai di sini.
Mira memberitahunya bahwa awalnya dia ingin mencegah Arte bertunangan dengan penguasa desa kecil tanpa nama, karena dia tidak akan menemukan kebahagiaan di tempat kumuh seperti itu. Tapi setelah melihat potensi dan karakter Van, dia mendukung pernikahan mereka. Dia mulai memuji kecerdasan, karisma, dan tekadnya untuk mengubah kesulitan menjadi tantangan, dan berkata bahwa jika itu legal, dia ingin menikahi Van sendiri. Van menjadi bersemangat membayangkan punya istri tipe kakak perempuan yang dewasa, tapi sayangnya, dia hanya bisa mendapatkan Arte saat ini. Mira menoleh ke Arte bertanya apakah dia ingin menikahi Van karena jujur saja dia tidak bisa menemukan pria yang lebih baik. Arte menjadi malu-malu dan berkata bahwa Van adalah pria yang baik, tapi dia belum memikirkan tentang pernikahan. Van juga memberitahunya untuk tidak terburu-buru karena itu adalah keputusan terpenting dalam hidupnya. Dan Mira berkata bahwa mereka akan menginap malam ini di desa supaya bisa berpikir. Lalu Van terkejut mendengar mereka akan menginap. Tapi ketika Mira bertanya apakah dia punya kamar kosong di mansion, dia memutuskan untuk membangun penginapan khusus untuk mereka saja. Setelah itu, mereka makan malam, dan Van memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis yang mungkin akan menjadi calon istrinya itu. Dia memberitahunya bahwa dia menyukai hal-hal yang imut, seperti bunga dan boneka, dan Van bertanya apakah dia boleh melihat boneka yang dimilikinya. Arte senang ada seseorang yang tertarik padanya, dan dia dengan gembira setuju untuk menunjukkan boneka-boneka di keretanya kepada Van. Kemudian, Van mengantar kedua wanita itu ke penginapan dan Mira meninggalkan kedua anak itu sendirian, supaya Arte bisa memberitahu Van bahwa dia pria yang baik sebelum lari ke kamarnya. Van kemudian kembali ke mansionnya, di mana Espada memberitahunya bahwa karena sang Count mengirim putrinya untuk menikahi penguasa desa tanpa nama, kemungkinan besar dia juga bukan penyihir elemen. Van sekarang menyadari bahwa Arte juga diasingkan dari rumahnya, dan dia memutuskan untuk membiarkannya tinggal di desa jika dia mau, bahkan jika mereka tidak jadi pertunangan. Keesokan harinya, Van dibangunkan oleh Till dan Kamsin. Mereka menyuruh Van untuk segera datang ke danau sekarang juga, karena mereka baru saja melihat sesuatu yang aneh banget. Van sebenarnya merasa agak malas buat bangun dari kasur, apalagi ini masih pagi buta. Tapi setelah mereka berdua terus mendesak, akhirnya Van bangun dan mengikuti mereka. Saat sampai di danau, dia melihat sekelompok penduduk desa sudah berkumpul mengelilingi tepiannya. Van maju ke barisan depan dan kaget bukan main melihat sosok yang mirip Putri Duyung sedang mengapung di air dengan kepalanya menyembul di atas permukaan. Espada menjelaskan kalau makhluk ini disebut Akupara. Mereka adalah spesies langka yang jarang banget ditemui manusia. Jadi Van penasaran setengah mati apa yang membawa salah satu dari mereka sampai ke desa ini. Van mencoba mengajak bicara makhluk itu, tapi si Akupara malah mencuekinya dan terus menatap kosong. Van berpikir mungkin menawari makanan bisa jadi tanda persahabatan, jadi dia menyodorkan sepiring daging padanya. Begitu Van menyodorkan piring itu ke arah air, si Akupara langsung berenang mendekat dan bertanya apakah dia boleh memakannya. Van bilang iya, dan makhluk itu mengambil sepotong lalu memakannya. Dia langsung sadar kalau ini bukan daging hewan biasa, melainkan daging armored lizard. Dia bertanya dari mana asalnya dan siapa yang mengalahkannya. Semua orang tahu Van pasti bakal terlalu rendah hati buat ngaku kalau dialah pelakunya. Jadi, semua warga desa langsung angkat bicara dan bilang kalau itu berkat kekuatan Van. Si Akupara mendengar hal ini dan langsung menyelam kembali ke dalam air, balik ke tempat asalnya. Espada melihat kejadian itu dan teringat kalau Akupara itu jarang terlihat, jadi kemungkinan besar mereka nggak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Tapi ternyata, dugaan Espada salah besar. Keesokan harinya, seluruh warga desa Akupara tiba-tiba datang ke danau mereka. Van kaget banget, karena dia bertanya-tanya apa jangan-jangan mereka kembali karena dengar dia mengalahkan armored lizard. Hal ini bikin dia berpikir kalau mungkin mereka dianggap dewa yang kuat atau semacamnya. Namun, Espada langsung membantah dan bilang itu nggak benar, karena dia belum pernah dengar hal semacam itu sebelumnya. Tiba-tiba, satu Akupara yang besar dan kelihatan sangar bilang kalau dia mau bicara sama Van. Dia bertanya ke Van apa benar dia orang yang mengalahkan armored lizard. Saat Van membenarkannya, setiap Akupara yang ada di air langsung terkesiap kaget, karena mereka nggak percaya bocah semuda dia bisa mengalahkan monster sekelas armored lizard. Pria besar itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rata Vesta, penguasa kaum Akupara. Dia juga menyebutkan kalau gadis yang ditemui Van kemarin adalah putrinya, Plura, dan dia mau menyerahkan putrinya itu kepada Van untuk dinikahi. Van langsung syok dan kaget mendengar ini, apalagi karena Plura masih anak-anak dan mungkin bahkan belum paham apa arti pernikahan. Van bertanya pada Rata Vesta apakah ada alasan khusus kenapa dia menawarkan putrinya untuk dinikahi. Rata Vesta mengangguk dan bilang kalau memang ada alasannya. Dia menjelaskan kalau selama bertahun-tahun, desa mereka selalu diserang dan diancam oleh armored lizard. Makhluk-makhluk itu menebar ketakutan dan masalah bagi rakyatnya, membuat hidup mereka dalam bahaya. Jadi saat dia dengar ada seorang penguasa di desa ini yang cukup kuat dan mampu mengalahkan monster itu,
Dia berpikir kalau menawarkan putrinya sebagai pengantin akan membantu melindungi rakyatnya dan membangun aliansi dengan orang yang kuat. Van mendengarkan dengan saksama dan pelan-pelan sadar kalau Rata Vesta nggak menawarkan putrinya karena alasan pribadi atau keinginan keluarga, tapi murni sebagai cara untuk membentuk aliansi demi menjaga keamanan desanya. Dengan pemahaman ini, Van memberitahu Rata Vesta kalau pernikahan itu tidak perlu dilakukan. Van berjanji kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kaum Akupara dari bahaya apapun yang datang, tanpa mengharuskan Plura menikah dengannya. Rata Vesta kelihatan kaget. Dia sama sekali nggak menyangka Van bakal merespon dengan begitu tenang dan baik hati. Meski begitu, dia bilang kalau Van bersikeras, desa mereka bersedia pindah ke permukiman ini supaya lebih dekat dengan perlindungan dan keamanan. Van gak keberatan sama sekali dengan pengaturan ini. Jadi dia langsung mulai membangun area istirahat yang besar buat mereka. Sebuah tempat di mana mereka bisa bersantai, berkumpul, dan merasa nyaman. Saat Rata Vesta melihat area istirahat itu, dia takjub banget. Dia nggak percaya Van bisa membangun ruang sebesar dan setata itu dalam waktu yang begitu singkat. Kaum Akupara pun pindah ke area istirahat baru itu dan mereka dengan cepat mulai menikmati hidup di sana. Tapi baru saja suasana mulai tenang, Espada mendatangi Van untuk mengingatkan kalau sudah hampir waktunya mengurus saluran pembuangan desa. Van tersenyum dan bilang ke Espada supaya nggak usah khawatir. Dia sudah merencanakan sistemnya. Pipa-pipa mengalir di bawah setiap rumah di desa, jadi yang perlu mereka lakukan cuma melepaskan air dari danau, yang bakal membilas semua limbah lewat pipa-pipa itu dan menjaga desa tetap bersih. Rata Vesta memperhatikan ini dengan saksama dan merasa itu sangat menarik. Dia terkesan dengan pemikiran cerdas Van dan menawarkan diri untuk membantu prosesnya. Van bilang itu gak perlu, apalagi karena kaum Akupara baru saja sampai dan sebaiknya tidak dibebani pekerjaan. Akan tetapi, Rata Vesta bersikeras, menjelaskan kalau mereka itu ahli soal air dan bisa menangani tugas itu dengan baik. Van akhirnya setuju, mengizinkan beberapa Akupara untuk mengurus pembukaan bendungan, guna melepaskan air pembilas limbah setelah pekerjaan selesai. Van berterima kasih dengan tulus kepada semua orang atas bantuan mereka. Rata Vesta mengamati kalau proses pembilasan ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Perlu dilakukan beberapa kali setiap hari. Dia menyarankan supaya mereka mengambil alih tugas ini secara rutin sebagai cara mereka berkontribusi dan membantu merawat desa selama tinggal di sana. Dan Van berpikir ini ide yang brilian serta sangat membantu. Jadi Van berterima kasih sekali lagi kepada Rata Vesta atas saran yang penuh perhatian itu. Tepat saat itu, Arte dan Panamera datang. Mereka kaget setengah mati pas melihat Rata Vesta karena mereka belum pernah melihat Akupara secara langsung sebelumnya. Tepat sebelum Rata Vesta pergi, dia menyebut Van sebagai menantunya. Hal ini bikin Arte agak cemburu karena kedengarannya seolah-olah Van sudah menikahi seorang Akupara. Van buru-buru menyangkal, mencoba menjelaskan, tapi sebelum dia bisa ngomong lebih banyak, Plura tiba-tiba melompat keluar dari air dan memanggil Van suaminya sebelum berenang pergi. Ini cuma bikin situasi makin canggung. Untuk meluruskan masalah, Van mengajak Arte naik perahu santai di danau yang tenang. Dia menjelaskan semuanya ke Arte, meyakinkan gadis itu kalau nggak ada apa-apa antara dia dan Plura. Setelah ngobrol sebentar, Arte akhirnya paham kalau itu cuma kesalahpahaman besar. Mereka menghabiskan beberapa menit berikutnya dengan ngobrol dan menikmati kebersamaan. Tapi tiba-tiba, Plura dan sekelompok temannya berenang menghampiri perahu mereka. Plura melihat Van berduaan sama Arte dan merasa agak cemburu. Van buru-buru mengingatkan Plura kalau mereka dari awal memang tidak menikah, yang bikin Plura jadi kesal. Dia menenggelamkan diri ke dalam air, jelas-jelas menunjukkan rasa frustrasinya. Para Akupara lainnya sadar kalau Van sudah bikin putri mereka sedih, jadi mereka mulai menggoyang-goyangkan perahu itu maju mundur. Baik Van maupun Arte jadi ketakutan saat perahunya miring ke sana kemari. Belakangan, Rata Vesta memasang wajah serius setelah mendengar kalau Van menggoda Arte padahal ada Plura di sekitarnya. Van mencoba menjelaskan kalau dia dan Plura tidak bertunangan, tapi Rata Vesta memotong ucapannya. Dia menyarankan untuk mengadakan kompetisi guna menyelesaikan masalah ini. Dia bilang kalau pihak Akupara menang, Van akan secara resmi bertunangan dengan Plura. Van berpikir ide ini benar-benar konyol. Tiba-tiba dia muncul dan langsung menerima tantangan itu, menantang semua orang untuk maju. Sisa anggota kelompoknya yang bersemangat buat mengalahkan Akupara mendukung penuh ide itu. Akhirnya mereka meyakinkan Van untuk ikut serta. Van diberi pilihan untuk menentukan lomba pertama. Dia menyarankan permainan voli sederhana. Gak ada satupun di sana yang pernah melihat atau mendengar permainan ini sebelumnya. Jadi mereka pikir itu adalah salah satu ide cerdas Van lainnya. Tapi Di dan Panamera malah lebih antusias soal baju renangnya daripada permainannya sendiri. Ronde pertama ditentukan. Til dan Panamera akan melawan Rata Vesta dan Plura.
Permainan dimulai, dan Van langsung kaget melihat betapa jagonya para Akupara. Mereka jauh lebih hebat dari dugaan Van, memenangkan poin demi poin, dan dengan mudah mendominasi tim manusia. Till merasa frustasi dan berpikir buat menyerah, tapi Panamera memberinya beberapa kata penyemangat dengan fokus baru. Till dan Panamera berhasil mencetak beberapa poin, membuat permainan mendekati match point. Meskipun usaha dan kerja sama tim mereka bagus, motivasi mereka belum cukup buat mengalahkan para Akupara. Pada akhirnya, Rata Vesta dan Plura memenangkan ronde pertama dengan telak. Karena Van yang memilih tantangan terakhir, Rata Vesta mengingatkan kalau sekarang giliran dia yang memilih tantangan berikutnya. Rata Vesta ingin lombanya adalah estafet renang. Saat Van mendengar ini, dia sadar kalau ini sangat tidak adil. Kaum Akupara secara alami adalah perenang yang hebat, dan dia tahu mereka bakal punya keuntungan besar. Tiba-tiba, Van merasakan tekanan berat. Kalau dia kalah di kompetisi ini, dia bisa dipaksa menikahi Plura. Di maju ke depan dan mengajukan diri untuk menjadi salah satu perenang Van. Kemzin juga mengajukan diri. Jadi sekarang Van sudah punya 2 kandidat terbaiknya yang siap sedia. Balapan dimulai, dan Kemzin mengerahkan segalanya untuk mengimbangi Plura. Plura sangat cepat, tapi Kemzin berusaha keras, dan bahkan berhasil menyalipnya sebentar, sebelum menyerahkan estafet ke Di. Di mengambil alih dan langsung mendominasi balapan. Gaya kupu-kupunya yang kuat membawanya melesat jauh di depan, meninggalkan pihak Akupara yang kewalahan mengejar. Van menonton dengan kaget saat Di berenang dengan sempurna dan memenangkan balapan. Rata Vesta nggak percaya melihatnya. Dia heran bagaimana timnya bisa kalah, padahal mereka itu setengah ikan dan perenang alami yang kuat. Namun Rata Vesta belum siap putus asa. Masih ada satu kontes lagi untuk menentukan hasil akhirnya. Sekarang giliran Van lagi untuk memilih tantangan berikutnya. Dia menerima kemenangan sebelumnya dan berpikir dengan hati-hati. Lalu dia dengan cepat membuat alat pembuat es dan mengumumkan kalau acara selanjutnya adalah lomba makan es serut. Arte sadar kalau dia belum berpartisipasi dalam apapun sejauh ini dan langsung mengajukan diri. Van juga mengajukan diri untuk ikut kontes. Mereka semua menuju ke area istirahat untuk memulai tantangan. Awalnya, semua orang mengambil beberapa sendok penuh es dan langsung kena brain freeze alias sakit kepala karena dingin, tapi mereka menahan rasa sakit itu. Van bertekad untuk menghindari pernikahan paksa dengan Plura, dan Arte bertekad menang demi Van, jadi mereka menggunakan itu sebagai motivasi untuk terus maju bersama. Mereka berhasil menyelesaikan kontes itu. Van memenangkan tantangan tersebut sepenuhnya. Rata Vesta menunjukkan sportivitas yang baik, menawarkan jabat tangan ke Van sebelum berenang pergi, tapi dia masih memanggil Van menantunya dan mengingatkannya untuk menjaga Plura. Van menghela napas, frustrasi karena bahkan setelah menang, Rata Vesta masih bicara seolah-olah pernikahan itu tetap nggak terelakkan. Sementara itu, semua orang memberi selamat kepada Van atas performanya, mengelilinginya dengan senyuman dan pujian. Arte memperhatikan Van yang dikelilingi wajah-wajah bahagia dan merasa terinspirasi. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sewaktu kecil, orang tuanya selalu mengabaikannya karena mereka menganggap dia produk gagal. Dia dulu penakut dan gak pernah unggul dalam hal apapun. Hal itu berubah saat dia mempelajari sihir boneka, yang memungkinkannya menggerakkan bonekanya dengan bebas untuk pertama kalinya. Dia berharap ibunya bakal bangga padanya. Malah sebaliknya, ibunya menamparnya, bilang kalau sihir boneka itu jahat dan terlarang di kalangan bangsawan. Setelah itu, Arte jadi orang yang terbuang. Saat dia berumur 10 tahun, dia dijodohkan dengan Van. Dia mengira Van bakal sama seperti bangsawan kasar yang pernah dia kenal. Tapi Van berbeda. Dia baik dan sabar, serta punya bakat unik dalam sihir produksi, jenis sihir yang dianggap nggak berguna menurut standar bangsawan. Meskipun begitu, Van tetap percaya diri dan menggunakan sihirnya untuk membantu desa. Melihat teladan Van, Arte memutuskan dia ingin menjadi seperti Van. Dia berkata pada dirinya sendiri kalau dia berusaha lebih keras, dia bisa melihat dunia seperti cara Van melihatnya. Keesokan paginya, Van mengadakan pertemuan dengan seluruh penduduk desa. Dia mengumumkan kalau mereka perlu membangun benteng pertahanan tambahan demi perkembangan desa di masa depan. Dia juga menjelaskan karena besok adalah hari libur mereka bakal mengadakan pesta barbeque besar malam ini. Ini bikin semua warga desa kegirangan dan mereka mulai bekerja dengan semangat baru. Di saat yang sama, Arte mendekati Van dan bertanya apakah dia boleh melihat Van bekerja. Van setuju, mengizinkan Arte untuk belajar darinya. Sementara itu terjadi, jauh di dalam hutan. Ort dan para petualang lainnya sedang dikejar oleh sesuatu yang kuat dan berbahaya, menandakan kalau tantangan lain sedang mendekat. 2 minggu kemudian, berkat bantuan semua orang, Van akhirnya selesai membangun tembok pertahanan impiannya. Panamera sampai bilang kalau dia masih syok melihat apa yang bisa dilakukan Van dalam waktu sesingkat itu, meskipun mereka memang ikut membantu. Van menatap Panamera agak telam lama, dalam hati mikir kalau bagian tembok alias dada Panamera yang paling menonjol. Tapi dia nggak sebodoh itu buat ngomong langsung. Alih-alih cari masalah,
Dia cuma bilang kalau mereka bakal bangun lebih banyak rumah karena pedagang dan petualang mulai berdatangan ke sini. Panamera mengaku kalau dia benar-benar iri sama Van. Soalnya punya wilayah sendiri itu adalah impiannya sejak lama. Dia bertekad, di pertempuran berikutnya dia harus meraih kejayaan yang nilainya lebih dari sekedar uang, supaya bisa minta dihadiahi wilayah kekuasaan sendiri. Mengesampingkan hal itu, dia nanya benda apa yang ada di atas tembok benteng, dan Van menjelaskan kalau itu adalah balista. Van bilang dia mencoba membuat versi yang lebih besar dari balista sederhana yang pernah dia buat sebelumnya. Kali ini, bagian atas dan bawahnya bisa menembak secara terpisah, jadi bisa melepaskan 2 anak panah berturut-turut. Van minta Kamsin buat uji coba nembakin salah satu balista itu, dan begitu ditembakkan, anak panahnya melesat sampai jarak yang gila banget dan bikin ledakan besar. Van senyum puas karena hasilnya bagus, sementara yang lain cuma bisa melongo kaget melihat kekuatan balista itu. Panamera bertanya, apa Van benar-benar punya balista sekuat itu di atas temboknya? Dan dengan santai Van jawab kalau dia punya lebih dari 100 unit. Jawaban itu bikin Panamera kabep setengah mati, tapi dia cepat-cepat menguasai diri dan langsung nanya harganya karena dia pengen beli satu. Van tersenyum dan memperjelas kalau barang ini nggak dijual. Jadi Panamera nggak punya pilihan lain selain bilang kalau dia bakal berhutang budi sebagai ganti 1 unit balista itu. Cuma itu satu-satunya cara biar Van setuju. Dia bakal ngasih 1 dan bakal menagih hutang budi itu nanti. Terus Van nanya, gimana cara Panamera membawanya? Dan soal anak panah buat amunisinya. Panamera mengakui kalau alat itu emang kelihatan berat banget. Jadi dia bakal nyiapin kereta angkut, dan karena anak panahnya terbuat dari besi, dia bisa bikin sendiri di tempatnya. Kamsin langsung menyela dan bilang kalau Panamera setidaknya harus bawa 1 atau 2 anak panah buatan Van. Panamera nggak ngerti alasannya. Jadi Kamsin memutuskan buat nunjukin pedangnya dan minta Panamera melihatnya. Sekilas Panamera bilang dia belum pernah lihat pedang dengan bentuk kayak gitu. Dan sepertinya pedang itu bakal ampuh banget lawan musuh berarmor dan berperisai. Kamsin lalu nanya apa Panamera punya pedang yang nggak sayang kalau rusak. Panamera pun menarik pedang cadangannya. Dia bilang nggak masalah kalau pedang itu patah. Tapi dia memperingatkan kalau pedang cantik ini sudah menemaninya melewati beberapa pertempuran. Jadi dia bakal kagum kalau Kamsin bisa bikin pedang itu gumpil sedikit saja. Kamsin memegang omongannya dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah pedang Panamera. Tapi Panamera malah jadi bingung karena hampir nggak ada benturan keras dan pedang Kamsin cuma menyerempet pedangnya. Sebelum dia sempat ngomong, ujung pedangnya jatuh ke tanah, bikin dia sadar kalau Kamsin baru aja membelah pedangnya jadi 2 cuma dengan serempetan doang. Till tersenyum, sama sekali nggak kaget, sementara Panamera bilang betapa hebatnya itu dan betapa tajamnya pedang Kamsin. Kamsin setuju dan bilang kalau itu karena Van yang membuatnya. Panamera tersadar dari kagetnya dan nanya terbuat dari bahan apa pedang itu. Van menjelaskan kalau itu cuma besi biasa, dan anak panah balista juga dibuat dengan metode yang sama persis dengan pedang itu. Makanya anak panah itu bisa menembus 2 atau 3 armored lizard sekaligus. Panamera syok mendengarnya, karena nembus 1 armored lizard aja susah, tapi dia berusaha tetap tenang, dan dengan kalem nanya apa dia boleh minta beberapa anak panah juga selain balistanya. Kalau begitu ceritanya, Van dengan riang setuju dan bilang senang berbisnis dengannya. Panamera bilang ke Kamsin kalau dia berterima kasih banget, karena berkat Kamsin, dia juga bakal dapat anak panah yang super kuat itu. Tepat saat itu, para petualang tiba-tiba lari keluar dari hutan mendekati desa. Teriak menyuruh semua orang lari menyelamatkan diri. Orto minta maaf karena mereka gagal kabur dari kejaran. Dan saat itulah, seekor naga raksasa muncul dari dalam hutan. Orto ngasih tahu Van kalau mereka bakal mengalihkan perhatian naga itu buat beli waktu, dan Van harus manfaatin waktu itu buat bawa semua orang kembali ke desa. Van sadar kalau para petualang berniat jadi umpan, tapi dia tahu kalau itu bakal membahayakan nyawa kelompoknya Orto. Tapi melawan di sini juga bakal membahayakan penduduk desa. Jadi dia bingung harus ngapain. Panamera menyadari konflik batin Van dan bilang kalau dia bakal bantu, karena cuma masalah waktu sebelum naga itu menuju ke sini. Tanpa buang waktu, Van minta Orto buat lari ke arah mereka, karena mereka bakal menembak jatuh naga itu pakai balista. Panamera memperingatkan semua orang kalau mereka bakal melawan Forest Dragon, naga kelas menengah yang nggak punya senjata nafas api. Van langsung minta seseorang buat mengawal Artea kembali ke desa. Dan Panamera memerintahkan sisanya buat buru-buru naik ke tembok benteng. Panamera mendekati Artea dan minta maaf karena udah mengekspos dia ke bahaya yang mengerikan. Karena Forest Dragon itu musuh yang sangat kuat. Namun, Van meyakinkan Artea kalau semuanya bakal baik-baik saja. Karena kali ini mereka punya balista yang sudah ditingkatkan dan ada Panamera juga. Mereka mungkin nggak bisa membunuhnya, tapi mereka nggak bakal kalah. Setelah Artea mengerti, Van minta Till buat mengawal Artea dan memanggil Di serta anak buahnya dari desa. Till langsung melaksanakan perintah itu tanpa buang waktu.
Sementara para petualang terus berlari ke arah mereka dengan panik dan ketakutan setengah mati, berharap gerbang gak ditutup. Van menunggu mereka. Dia tahu musuh yang bisa terbang itu merepotkan, jadi bahaya kalau naga itu sampai ke desa. Dia memerintahkan semua orang di tembok buat nyiapin balista, dan hati-hati jangan sampai kena kelompoknya Orto. Van bilang target pertama adalah menjatuhkan naga itu, jadi mereka harus incar sayapnya. Tiba-tiba, salah satu petualang tersandung dan jatuh, tapi dia minta yang lain jangan pedulikan dia dan lari saja. Orto dengan cepat balik arah dan mencoba mengalihkan perhatian naga itu, tapi nggak ngefek sama sekali. Zara nggak punya pilihan lain selain melempar pedangnya ke arah naga, dan naga itu pun beralih mengejar mereka. Berkat itu, petualang yang jatuh tadi selamat, tapi sekarang situasinya jadi putus asa buat yang lain. Orto tetap tenang dan memerintahkan Zara buat lari ke tembok benteng sekarang, mumpung naga itu lagi fokus ke dirinya. Ini bikin Zara panik. Tapi Orto meyakinkan kalau Zara adalah anggota tercepat di tim mereka, dan dia yakin Zara bisa kembali dengan selamat. Zara nggak tahu apa Orto serius, tapi dia terus berlari sementara Orto minta semua orang jangan pernah melupakan pengorbanannya. Ucapan itu malah bikin Zara lari makin kencang, sambil teriak kalau dia bakal nyeret Orto balik. Mengesampingkan drama itu, Van memerintahkan semua orang di tembok buat menembakkan balista begitu naga masuk jangkauan sebelum sempat memangsa Zara. Zara entah gimana bisa dengar itu sambil lari dan nanya apa Van yakin gak lagi jahatin dia. Begitu naga masuk jangkauan, mereka menembakkan balista, tapi naga itu dengan gampang menghindari semua anak panah dan terus mengejar Zara. Panamera bilang kalau dia yang paling cocok buat menghentikan laju naga itu dan mengumumkan serangan pertamanya. Van agak kaget, tapi dia udah menduga, karena dihargai oleh Count di usia muda dan diangkat jadi Vice Countess berkat prestasinya, cuma berarti satu hal, Panamera pastinya penyihir elemen kelas atas, dan bakatnya bakal segera terlihat jelas. Berdiri di atas tembok benteng, Panamera menggunakan sihir elemennya, mengumpulkan bola api raksasa di atas tangannya. Dia menembak naga itu dengan fire javelin yang kuat, langsung menjatuhkannya dan menciptakan ledakan besar. Meskipun kena serangan sedahsyat itu, Kamsin memperingatkan kalau naga itu belum kalah karena masih bergerak. Van menyadari gawatnya situasi dan sadar kalau dia sempat sombong setelah membunuh para Armored Lizard, tapi naga ini levelnya beda jauh. Benar saja, naga itu bangkit dan terbang lagi ke langit, sama sekali nggak terluka. Van tetap teguh dan memerintahkan semua orang buat menembakkan semua balista. Dan meskipun naga itu terus menghindari sebagian besar serangan, mereka berhasil menembakkan sayapnya. Begitu Forest Dragon itu menghantam tanah, Van memerintahkan buat menembakkan semua anak panah sekaligus. Naga itu berhasil membaca serangan gelombang kedua dan menghindari semua anak panah dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, para petualang menghela napas lega begitu sampai di gerbang, bersyukur mereka entah gimana bisa selamat. Zara, di sisi lain memperingatkan Orto kalau dia nggak bakal lupa gimana dia diperlakukan tadi. Tapi Van cuma senang melihat semua orang aman untuk saat ini. Tapi dia tahu kalau mereka tetap di sini, mereka bakal bahaya. Dan dia pengen banget mundur ke desa, tapi mustahil dalam situasi kayak gini. Panamera tiba-tiba bilang kalau dia bakal beli waktu buat Van, dan langsung menyerang lagi dengan Fire Javelin. Kali ini naga itu menghindari serangan juga, tapi Panamera membelokkan serangannya, jadi naga itu tetap kena hantam. Ledakan yang tercipta lebih besar dari yang sebelumnya, dan Van sadar kalau itulah puncak sejati dari sihir api. Kalau lawannya bukan naga, kekuatan dan fleksibilitas itu pasti udah menghancurkan segalanya. Panamera turun dari tembok ke sisi Van dan bilang dia bakal balik duluan buat bersiap mencegat naga itu. Setelah dia pergi, Van memerintahkan semua orang buat memanfaatkan kesempatan ini buat kabur ke desa. Mereka semua langsung nurut, sementara api Panamera terus membakar naga itu, melahap habis sayapnya. Van berhenti lari sebentar buat nengok ke belakang dan melihat Forest Dragon itu sudah ada di atas tembok, jelas-jelas ngamuk berat. Setelah kehilangan sayap, harusnya dia terluka parah gara-gara serangan terakhir tadi. Jadi Van kaget banget naga itu masih bisa berdiri. Espada dengan tenang berjalan menuju naga itu. Tapi Van nggak tahu apa yang dia lakukan, jadi dia teriak nyuruh Espada buruan lari. Tapi Espada nggak berhenti. Jadi Van dengan putus asa bilang kalau dia nggak bakal lari kecuali Espada ikut. Baru saat itulah Espada berhenti dan bilang kalau itu bakal merepotkan. Dia minta Van membiarkan dia membeli waktu, kali ini saja, dan nanti dia bakal menyusul yang lain. Sebelum Van sempat menjawab, Forest Dragon itu mendarat di depan Espada, yang sama sekali nggak bergeser dari tempatnya. Dengan tenang, dia cuma pakai sihir elemennya buat menciptakan tembok tanah melengkung yang naik di atas naga itu. Segera setelah itu, bongkahan puing raksasa jatuh, menghantam kepala naga dan menguburnya hidup-hidup. Espada lalu berbalik menghadap Van dan bilang kalau itu harusnya bisa membeli waktu yang lumayan buat mereka. Van sampai nggak bisa berkata-kata melihat betapa santainya Espada
Karena itu tadi, terlalu santai banget. Dia cepat-cepat minta Espada lari bukannya jalan santai begitu, tapi Espada pura-pura nggak dengar dan terus berjalan. Van lalu bilang kalau Espada mau usaha dikit, dia bakal belikan anggur merah kesukaannya. Espada bilang kalau lari itu berat buat tulang tuanya, tapi dia bakal coba sebisanya. Kamsin mencoba menenangkan Van, bilang kalau dia bakal tetap di sisi Espada. Jadi Van harus pergi duluan dan memimpin pertahanan desa. Van gak buang waktu dan lari menuju desa. Tapi dia tahu jaraknya masih lumayan jauh, meskipun dia udah lari sekuat tenaga. Kelompoknya Orto juga udah hampir pingsan kecapekan. Jadi dia butuh beli waktu lebih banyak, atau Forest Dragon itu bakal ngejar mereka lagi. Panamera kemudian ngasih tahu kalau mereka sudah dalam posisi siap. Jadi Van nanya, apa Panamera keberatan kalau dia menagih utang budi itu sekarang juga? Panamera setuju tanpa masalah. Van minta Panamera menggunakan sihir yang tadi buat menahan Forest Dragon begitu naga itu sampai di tembok. Dan baru setelah itu mereka bakal menghujaninya dengan tembakan balista. Panamera kelihatan puas dan mengakui kalau itu rencana bagus, meskipun dia nggak pernah nyangka sihirnya bakal dipakai cuma buat nahan musuh doang. Van minta maaf soal itu, dan janji bakal bagi daging naga itu sama dia, jadi dia harap Panamera bisa memaafkannya. Panamera cuma ketawa dan dengan mudah menyetujuinya. Dan saat itulah Forest Dragon akhirnya muncul dari tumpukan puing. Van segera memerintahkan pasukan balista buat bersiap menembak. Bilang kalau mereka harus memastikan menarik busurnya cukup jauh sebelum melepaskan tembakan. Dia berharap bisa beli waktu sedikit lagi. Dan saat itulah, Di, Al, dan Lo akhirnya sampai. Di nggak nunggu lebih lama lagi dan langsung lari menerjang ke arah naga. Sementara Al dan Lo nggak bisa mengejarnya. Van nanya apa mereka bakal baik-baik saja. Tapi Di meyakinkannya kalau mereka punya senjata buatan Van. Jadi mereka pasti bakal aman. Tapi, saat Di mengadu pedangnya dengan cakar naga, pedangnya nggak menembus seperti dugaannya. Al dan Lo cepat-cepat melindungi punggungnya. Tapi Forest Dragon itu melempar mereka semua sampai terbang dalam sekejap cuma dengan satu pukulan. Saat itulah, Espada turun tangan dan membuat tembok tanah buat melindungi mereka dari naga, lalu menyuruh Di dan anak buahnya buat buruan mundur. Mereka semua lari dari naga itu, tapi usaha mereka setidaknya berhasil memancing naga itu cukup dekat. Jadi Van minta Panamera melakukan bagiannya. Panamera langsung menggunakan sihir elemennya buat merapal flare blast yang kuat, menciptakan ledakan lebih besar ia mengurung Forest Dragon dalam kobaran api. Tanpa buang waktu, Van memerintahkan tembak semua balista sekaligus, dan akhirnya Forest Dragon itu berhenti bergerak. Semuanya jadi sunyi. D dengan hati-hati mendekati naga itu, yang tiba-tiba membuka mulutnya dan mencoba memakannya. D bereaksi cepat dan berhasil menghindar. Lalu dia langsung menggunakan pedangnya buat memenggal kepala naga itu sampai putus. Akhirnya dia bisa menghela nafas lega dan ngasih tahu semua orang kalau mereka menang. Jadi mereka harus bersorak merayakan kemenangan. Artea segera mendekatinya buat mengecek keadaannya, dan dia senang melihat Di baik-baik saja. Panamera bilang kalau dia juga nggak terluka, jadi Artea nggak perlu khawatir sama sekali. Di luar itu, dia bilang ke Van kalau komandonya bagus dan ngasih selamat karena berhasil membunuh naga. Van bilang kalau tadi itu nyaris banget, tapi Panamera memperjelas kalau penduduk desa biasa pasti sudah musnah tak bersisa. Pahlawan seperti kepala pelayannya, Espada, dan Di, pria yang memenggal naga dalam satu serangan, bukanlah orang sembarangan. Van tersenyum setuju, bilang kalau dia bangga bisa menyebut mereka temannya. Panamera menunjuk kepala Van dan bilang kalau dia juga punya andil hari ini dengan pasukan konyolnya itu. Panamera bahkan gak percaya mereka bisa menembus sisik naga. Meskipun begitu, Van bilang kalau dia perlu meningkatkan alat-alat itu lagi setelah ini, karena mereka harus bisa menembakkan setidaknya 10 anak panah berturut-turut. Panamera dengan kalem bilang kalau rasanya Van barusan ngomong sesuatu yang mengerikan banget. Van cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dan bilang kalau mereka perlu mengadakan upacara pembunuhan naga. Untuk saat ini, Panamera bilang kalau orang yang paling berjasa dalam pertempuran menerima gelar Dragon Slayer, dan itu jatuh kepada Di. Van kaget mendengarnya, karena itu berarti Di yang bakal diangkat jadi Dragon Slayer. Siang harinya, Van mengumumkan kepada seluruh penduduk desa kalau mereka telah berhasil membunuh penguasa hutan, seekor Forest Dragon. Mereka semua bersorak gembira. Keesokan harinya, Van merasa sangat lega karena mereka berhasil mengalahkan naga hutan itu tanpa ada korban jiwa sama sekali. Espada pun berkomentar kalau benteng pertahanan yang dibuat Van benar-benar memenuhi tujuannya, karena tanpa benteng itu, ceritanya mungkin bakal berakhir beda. Di luar masalah naga, sekarang setelah benteng kokoh itu berdiri, Espada mengingatkan Van untuk mulai fokus pada tata kota. Dia mengungkit kembali target Van sebelumnya, yaitu membangun kota yang bisa menampung 10.000 penduduk.
Espada menjelaskan, kalau mau mencapai angka itu dan bikin kota yang menarik, mereka butuh warga baru. Van langsung paham maksudnya, tapi belum sempat dia ngomong apa-apa, Till masuk ruangan dan melapor kalau Bell dan Langga sudah kembali membawa orang-orang dari Merry Chamber of Commerce. Katanya sih, mereka mau membeli material dari bangkai naga hutan itu. Jadi Van memutuskan untuk segera menemui mereka. Sambil mereka memeriksa bagian-bagian tubuh naga hutan itu, Van penasaran kira-kira berapa harga yang bakal ditawar oleh pedagang dari Merry Chamber of Commerce. Langga membisikkan kalau ini adalah naga hutan berukuran besar, jadi sisik, cakar, taring dan matanya semuanya dalam kondisi prima. Jadi kemungkinan besar Van bakal dapat minimal 100 koin platinum. Van coba menghitung-hitung, kalau tidak salah ingat, 1 koin platinum itu nilainya sekitar 100 juta yen. Itu berarti 100 koin platinum setara dengan 10 miliar yen. Van shock berat dengan info itu dan merasa seolah-olah dia baru saja menang lotre jackpot. Para pedagang akhirnya memastikan kalau itu memang naga asli. Jadi mereka meminta Van mempercayakan material ini kepada Merry Chamber of Commerce. Mereka meyakinkan Van kalau mereka adalah pedagang paling terpercaya yang didukung langsung oleh keluarga kerajaan. Jadi mereka bakal membelinya dengan harga tertinggi. Van jadi semangat banget mendengarnya dan langsung tanya berapa harga jualnya. Tapi, bertolak belakang dengan prediksi si kembar tadi, para pedagang itu bilang kalau melihat kondisi pasar saat ini, mereka cuma bisa kasih sekitar 60 koin platinum. Ini bikin Van agak bingung, soalnya dia yakin banget tadi bakal dapat jackpot. Dia memutuskan untuk diskusi dulu sama Bell dan Langga sebelum kasih jawaban. Tapi para pedagang licik itu mencoba mencegahnya dengan alasan kalau si kembar itu masih terlalu muda dan belum pengalaman. Sebagai sesama pedagang, Van cuek saja sama omongan mereka dan bilang ke si kembar kalau sepertinya mereka nggak bakal dapat untung sebanyak dugaan awal, soalnya pedagang itu cuma nawar 60 poin platinum. Bell dan Langga langsung mikir itu gila banget, karena jelas-jelas barang ini kualitasnya tingkat dewa. Tiba-tiba para pedagang itu memotong pembicaraan, mencoba mengingatkan si kembar kalau mereka juga bagian dari Merry Chamber of Commerce, jadi harusnya mereka main mata saja. Bell nggak setuju sama cara itu, dan menegaskan kalau sebagai pedagang, mereka harus memberikan penaksiran harga yang jujur. Para pedagang itu berdalih kalau nggak bakal ada pedagang lain yang datang ke desa terpencil ini selama 1 tahun ke depan. Jadi, meskipun mereka cuma nawar 60 koin platinum, bocah itu nggak punya pilihan selain menjualnya. Van cuma berdiri di samping, pura-pura nggak dengar bisik-bisik licik mereka, sambil mikir kalau dia nggak bisa menyalahkan mereka juga sih karena nawar harga, apalagi 1 platinum nilainya 100 juta. Tapi, si kembar menegaskan kalau mereka mau bisnis dengan adil, nggak peduli siapa awannya atau apa yang dinegosiasikan. Lagi pula, mereka percaya kejujuran bakal membawa keuntungan lebih besar di masa depan, apalagi kalau berurusan dengan Van, pasti bakal balik modal. Para pedagang senior itu nggak senang mendengarnya. Jadi mereka mengancam, kalau Presiden Serikat tahu soal ini, si kembar bakal ditendang keluar dari Merry Chamber of Commerce. Si kembar jadi mati kutu. Jadi Van mengusulkan ide gila. Kenapa mereka nggak bikin perusahaan dagang sendiri saja? Usul ini bikin mereka kaget setengah mati. Dan Langga bilang kalau Van ngomongnya gampang banget kayak nggak ada beban. Bell menjelaskan kalau ada 3 syarat buat mendirikan perusahaan dagang. Pertama, bayar biaya pendaftaran serikat pedagang. Kedua, punya toko sendiri. Dan ketiga, dapat rekomendasi atau dukungan dari bangsawan bergelar. Van mikir, 2 syarat awal sih gampang, tapi syarat terakhir itu masalahnya. Satu-satunya orang bergelar yang mungkin mau bantu mereka cuma Panamera. Jadi Van memutuskan buat menemui dia dan menjelaskan situasinya. Di luar dugaan, Panamera setuju buat bantu mereka dengan entengnya. Van sampai tanya apa dia beneran gak keberatan, soalnya dia dengar Merry Chamber of Commerce itu anak emas keluarga kerajaan. Panamera cuma minta Van mikir logis. Dia sendiri baru mendirikan perusahaan dagang kecil sebagai bangsawan baru, jadi mengakui perusahaan baru nggak bakal merugikan siapa-siapa. Malah, bakal kelihatan buruk buat keluarga kerajaan kalau mereka menghalangi. Lagi pula, Panamera nggak punya tanah atau kesatria sendiri, jadi kalau dia mau panjat sosial, dia harus melakukan hal-hal yang bikin orang membicarakannya. Kalau dia bantu, kabar bakal menyebar kalau dia menolong 2 pedagang yang jujur. Jadi ini kemenangan buat kedua belah pihak. Van buru-buru menyela dan bilang, Panamera bisa sekalian klaim kalau dia yang mengalahkan naga itu. Karena orang-orang bakal heboh dan itu artinya, keluarga Van gak bakal tahu soal keterlibatan Van. Panamera bilang kalau pola pikir Van itu punya titik buta yang aneh. Dia menjelaskan kalau naga itu jarang banget bisa dibunuh. Bahkan kalau dia ngaku dia yang membunuhnya, orang-orang bakal mau tahu detail caranya. Dan investigasi mereka ujung-ujungnya bakal mengarah ke Van juga. Harapan Van langsung pupus seketika, dan dia bingung harus ngapain kalau keluarganya memanggil dia pulang. Panamera menjelaskan ada 1 cara buat menghindari itu, yaitu dengan mendapatkan gelar bangsawan untuk dirinya sendiri. Dia menjelaskan kalau semua bangsawan punya gelar, urutannya dari ksatria, baronet, baron, viscount, count, marki, sampai duke. Panamera sendiri melintis dari ksatria, gelar terendah, tapi karena Van anak seorang marki,
kemungkinan besar mereka bakal langsung kasih gelar Baron sebagai permulaan. Itulah kenapa Van harus punya gelar dan mendirikan klan baru, supaya keluarganya nggak bisa ganggu dia lagi. Dia cuma perlu mendeklarasikan kalau dia yang membunuh naga itu, karena kenyataannya Panamera cuma bantu menahan naga itu saja. Van ragu karena itu bakal bikin dia mencolok banget. Tapi Panamera mengingatkan kalau dia bisa saja terkenal sebagai bocah 8 tahun yang membunuh naga dan pakai prestasi itu buat dapat gelar. Meski begitu, Panamera ngaku dia paham perasaan Van, karena waktu dia pertama dapat gelar, musuhnya makin banyak dan orang-orang yang mau manfaatin dia bermunculan entah dari mana. Tapi Panamera simpel saja, dia bakar mereka semua jadi abu pakai sihir elemennya. Makanya, kalau ada musuh muncul, Van gak boleh ragu buat tembak mereka pakai balista. Lagi pula, selusin mayat di belakangnya bakal bikin orang berhenti melawannya. Panamera tertawa setelah ngomong gitu, sementara Van cuma bisa membatin kalau dia baru saja dapat tips bertahan hidup yang mengerikan. Menyampingkan hal itu, Van bilang kalau dia klaim semua itu kerjanya sendiri, berarti Panamera nggak bisa pakai prestasi itu buat promosi dirinya sendiri dong. Panamera menatap Van dengan ekspresi mengintimidasi, bilang kalau dia belum jatuh miskin sampai harus bikin bocah 8 tahun mengkhawatirkan dia. Van buru-buru tarik ucapannya, bilang kalau sekarang dia malah khawatir sama keselamatannya sendiri karena takut dimakan Panamera. Panamera tertawa dan minta dia tenang. Katanya dia nggak bakal makan Van sampai 5 tahun lagi. Jadi biar Van tumbuh makin besar, dia bakal biarkan Van ambil semua kejayaan dari pembunuhan naga ini. Van tetap merasa nggak aman, bahkan setelah Panamera pergi. Soalnya ternyata sisa hidupnya cuma tinggal 5 tahun. Dia mencoba melupakan itu dan memberitahu si kembar kalau Panamera bakal mendukung mereka, yang artinya mereka bisa mendirikan perusahaan dagang sendiri. Si kembar senang bukan main dengar kabar ini, dan setelah perayaan kecil, mereka nggak buang waktu dan minta Van menjual material naga itu ke mereka. Tentu saja Van setuju, dan si kembar bahkan menawar 130 koin platinum. Katanya mereka mau balas budi atas semua kebaikan Van. Setelah kesepakatan terjadi, si kembar memutuskan pergi ke ibu kota kerajaan buat menjual semuanya. Tapi, mereka baru sadar kalau kereta kuda mereka hilang, karena sudah dibawa kabur sama pedagang Merry Chamber of Commerce. Panamera menjelaskan kalau pedagang itu cuma nunggu si kembar datang memohon ke mereka. Soalnya kalau nggak bisa angkut barang, mereka nggak punya pilihan selain nurut. Panamera dengan santai bilang dia bakal siapkan kereta baru buat mereka kalau begitu. Dan Panamera bilang mereka boleh pakai kuda perangnya buat menarik kereta itu. Dia menjelaskan kalau kudanya terlatih dengan baik, stamina dan kecepatannya ada di level yang berbeda. Dalam waktu singkat, Panamera dan si kembar meninggalkan desa dengan barang dagangan di kereta baru, bahkan mereka berhasil menyalip pedagang Merry Chamber of Commerce. Waktu lihat si kembar bareng sama sang Viscountess, para pedagang itu langsung sadar kalau mereka kalah telak, tahu kalau si kembar bisa bikin perusahaan sendiri dengan dukungan bangsawan. Mereka akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Skutaria, dan Panamera langsung menuju ruang audiensi buat menghadap Baginda Raja. Raja mengaku kalau dia kira Panamera datang buat minta kenaikan pangkat. Ternyata, Panamera malah mau raja memberikan gelar ke orang lain. Panamera membenarkan hal itu, menjelaskan kalau orang yang dimaksud adalah penguasa desa terpencil yang saat ini sedang menjaga wilayahnya, jadi dia nggak bisa datang ke ibu kota. Raja bertanya, kenapa dia merekomendasikan orang seperti itu buat jadi bangsawan? Dan Panamera bilang, itu karena jasa besarnya sejauh ini, dan potensinya yang melampaui jasa tersebut. Itu langsung menarik minat raja, karena dia tahu kemampuan penilaian Panamera. Kalau Panamera sampai merekomendasikan dia, berarti dia bisa mengharapkan hal besar. Raja mau tahu prestasi macam apa yang bisa dicapai di desa terpencil itu, padahal mereka nggak menempatkan pasukan atau ksatria di sana. Tanpa ragu, Panamera melapor kalau dia membunuh naga hutan, dan itu bikin semua orang di ruang audiensi syok berat. Raja bertanya, apa penguasa ini penyihir elemen? Dan Panamera meluruskan kalau bakat sihirnya adalah sihir produksi. Dia lalu memberitahu kalau orang itu adalah putra Markis Verdio, Van Ney Verdio, seorang penguasa yang baru berumur 8 tahun. Raja jelas makin penasaran. Jadi Panamera cerita kalau saat Van tiba di desa yang harus dia pimpin, desa itu sedang diserang bandit. Tapi dia melindungi desa dan memburung para bandit itu bersama sedikit bawahan dan petualang yang mengawalnya. Setelah itu, bocah muda ini menggunakan sihir produksinya buat mengelilingi desa dengan tembok, bikin parit, membangun ulang rumah-rumah reot, dan meningkatkan pertahanan desa. Saat itulah naga hutan menyerang, dan Panamera membantu dalam pembunuhan naga itu, tapi dia cuma menahan gerakannya saja. Van dan bawahannya menggunakan kekuatan mereka buat membunuhnya tanpa ada satupun korban jiwa. Raja bilang cerita itu terdengar sulit dipercaya. Tapi saat itulah Panamera memutuskan buat menunjukkan satu taring dari naga yang terbunuh itu. Ini bikin semua orang terdiam kaku karena takjub. Dan Panamera bilang ke raja kalau dia ingin raja melihat sendiri betapa desa itu sudah berubah drastis dalam waktu singkat di bawah kepemimpinan Van. Dia yakin orang bijak seperti raja pasti bakal menjadikan Van penguasa wilayah yang lebih besar,
demi pertahanan negara mereka. Raja akhirnya yakin dan merasa semua ini sangat menarik, jadi dia bilang ingin bertemu Van secepatnya. Saat Panamera keluar dari ruang audiensi, dia meminta semua orang di luar untuk menyebarkan kabar kalau Van Neverdio telah membunuh seekor naga, dan untuk menghormati prestasinya, dia telah diangkat menjadi seorang baron. Sementara itu, kita melihat Van sudah merombak rumah-rumah seragam itu jadi sesuatu yang lebih mewah dan merekonstruksi pusat desa. Lalu sebagai tambahan, dia membangun 2 menara, Menara Orto dan Menara Pluriel. Menara berfungsi sebagai simbol pemukiman dan memungkinkan mereka mendeteksi musuh dari jauh. Jadi ini juga memperkuat pertahanan mereka. Semua orang di desa sekarang bisa menikmati hidup dengan tenang, dan Van merasa puas dengan ini. Till mendengar perut Van bunyi, jadi dia mau siapin makan siang. Tapi Van malah mengusulkan makan di puncak menara. Tak lama kemudian, Van dan teman-temannya piknik di atas menara, di mana mereka bisa menikmati pemandangan seluruh desa yang indah. Espada berkomentar karena sekarang mereka punya bangunan dan fasilitas yang layak, mungkin sudah waktunya mulai menyebut tempat ini sebagai kota secara resmi. Van agak enggan sama ide itu, karena dia tahu mereka pasti berencana menamainya dengan nama konyol kayak Kota Van. Mereka semua setuju, bilang itu nama yang bagus, tapi Van buru-buru mengakhiri pembicaraan sebelum nama itu benaran dipakai. Till kemudian menyajikan hidangan penutup, dan semua orang kaget melihat dia ternyata memanggang kue. Dia menjelaskan, setelah Bel dan Langa buka toko di desa, dia bisa dapat semua bahan buat bikin kue. Van seneng banget dengarnya, karena itu bikin dia mikir kalau desa ini mungkin beneran berubah jadi tempat yang enak ditinggali. Semua orang menikmati kue itu kecuali Till, soalnya dia makan kue tiap hari dan berat badannya jadi naik sedikit. Kamsin lalu melihat ada orang-orang di luar desa dan bilang mereka nggak kelihatan kayak tentara atau petualang. Van memutuskan buat mengecek siapa mereka dan menemukan sekelompok orang dalam kondisi mengenaskan yang bertanya apakah ini desa Siat. Espada menjelaskan kalau dia dengar orang-orang menyebut tanah ini desa Sid sebelum ada desa di sini, jadi banyak yang menyebut desa ini sebagai Sid. Van nggak percaya kalau desa ini ternyata punya nama sejak awal dan mereka nggak kasih tahu dia sebelum dia sempat protes. Seorang kakek dari kelompok itu bicara, bilang kalau tempat ini berubah drastis sampai dia sulit percaya. Dia menjelaskan kalau mereka datang dari desa tetangga dan mereka dipajaki gila-gilaan, tapi cuma punya sedikit anak muda buat kerja, jadi mereka susah menyambung hidup. Itulah kenapa mereka datang ke sini buat bicara sama orang-orang di Sid, karena anak muda mereka bukan memilih pergi, tapi diambil paksa sama Count buat memperkuat pasukannya demi persiapan perang. Van baru tahu kalau mereka dari desa di wilayah tetangga, Ferdinando, dan dia tahu dia nggak seharusnya sembarangan menerima orang dari wilayah lain. Tapi dia cukup yakin orang-orang ini mempertaruhkan nyawa buat sampai ke sini. Makanya dia memutuskan buat menawarkan mereka pindah ke sini. Bilang kalaupun mereka nggak punya uang nggak masalah, karena mereka nggak perlu bayar pajak untuk sementara waktu. Lagi pula mereka punya makanan, dan dia bisa siapkan rumah buat mereka. Si Akek sampai bertanya-tanya apa ini surga, dan memberitahu Van kalau cuma 10 orang yang jalan hari ini. Tapi populasi desa mereka ada sekitar 300 orang. Van tanya apa mereka keberatan kalau satu rumah satu keluarga, dan itu terdengar seperti mimpi buat mereka semua. Setelah diputuskan, Van bilang dia bakal minta beberapa petualang pergi bareng mereka buat mengawal seluruh penduduk desa ke sini. Dia bilang dia juga bakal meminjamkan beberapa kereta buat bantu bawa barang-barang, tapi si kakek bilang itu nggak perlu karena mereka punya sapi yang bisa bawa semua itu. Van kaget dengar mereka punya sapi perah, dan si kakek menjelaskan kalau wilayah mereka punya padang rumput subur, jadi mereka punya 10 ekor sapi. Ini berita bagus buat Van, karena dengan susu yang dihasilkan sapi-sapi itu, mereka bisa bikin keju, mentega, dan sebagainya. Yang artinya ini bisa jadi industri besar baru buat desa. Dalam waktu singkat, para petualang berangkat ke desa itu buat mengawal semua orang ke desa Siat. Pluriel dan Orto sama-sama kaget dengan kemurahan hati Van, karena dia menampung 300 orang begitu saja, dan bayaran buat misi ini juga terlalu besar. Pluriel memotong pembicaraan dan minta mereka tetap waspada sama sekitar. Soalnya terakhir kali mereka keasikan ngobrol, mereka diserang naga hutan. Mereka berdua kembali ke posisinya dan Orto memastikan para penduduk desa baik-baik saja. Seorang wanita mengaku kalau dia sebenarnya menentang ide ini, karena mereka pindah dari tempat antah berantah ke tempat yang lebih terpencil lagi. Orto paham alasannya, tapi meyakinkan dia kalau desa terpencil yang satu ini adalah surga. Wanita itu nggak komentar apa-apa, tapi mereka semua segera dikejutkan saat Van menyambut mereka di desa Sid dengan sebuah pesta makan besar. Van bilang mereka pasti lelah karena perjalanan, jadi mereka bisa makan daging panggang sepuasnya, lalu tidur nyenyak di rumah-rumah yang sudah dia siapkan. Semua warga baru menikmati pesta itu, dan wanita yang tadi ragu bahkan mulai menangis karena makanannya enak banget. Setelah perut kenyang, warga bertanya ke Van, apakah ada pekerjaan buat mereka karena mereka ingin mencari nafkah.
Van paham mereka cemas, jadi dia minta mereka bantu mengurus penginapan. Atau toko-toko baru yang sedang mereka buka. Dia juga bilang bakal butuh orang buat bantu menggarap ladang-ladang baru. Seorang pria bilang mereka bisa menangani ladang, tapi mereka belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Van menenangkan mereka, bilang kalau urusan hitung uang serahkan saja ke ahlinya. Jadi mereka cukup fokus pada apa yang mereka bisa. Langa menyela buat bilang kalau sejak Van datang, hidup di desa ini meningkat pesat. Jadi mereka semua bakal melakukan segalanya buat bantu warga baru menikmati hidup di sini juga. Para warga desa masih sungkan menerima begitu banyak bantuan, tapi Van kemudian meminta Till membawakan kue shortcake yang dia buat. Dia menjelaskan kalau dia minta kepala desa mereka meminjamkan susu sapi buat bikin krim segar. Van memberitahu kalau mereka justru membantu desanya dengan pindah ke sini, jadi mereka cuma saling tolong. Sebentar lagi mereka bakal punya perusahaan dagang di desa ini, yang artinya desa bakal makin berkembang dan makin nyaman. Jadi dia berharap mereka semua bisa santai dan menikmati hidup baru mereka di sini. Wanita yang tadi ragu akhirnya menerima kalau dia mungkin beneran bisa hidup enak di sini, dan warga lainnya setuju sama dia. Dulu semua orang sibuk cuma buat bertahan hidup, tapi sekarang mereka punya harapan dan pikiran mereka beralih ke cara menikmati hidup. Espada bilang ke Van kalau populasi memang bertambah, tapi perjalanan mereka masih panjang buat jadi kota 10.000 penduduk. Jadi dia harus terus mengembangkan desa ini. Van melihat ada krim kue menempel di kumis Espada, tapi dia memutuskan buat pura-pura nggak lihat dan bilang kalau dia bakal terus kerja keras buat tugas membangun kotanya.